Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Episode PMG tinggal 5 episode lagi, tolong bantu Mimin untuk tentuin judul selanjutnya dengan vote novel kesukaan Penatua, dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 2431, menunggu, subscribe Penatua. Suasana di Dinasti Roh Kudus semakin semarak. Dinasti Roh Kudus telah mengirim beberapa orang untuk mengundang para tamu ini. Meskipun para pemimpin dinasti semua sangat marah, mereka juga agak takut. Mengapa Lin Feng berani bertindak begitu sombong? Dia telah mengirim orang untuk mengundang mereka datang ke Dinasti Roh Kudus, rasanya lebih seperti perintah untuk datang daripada yang lain. Aku, Lin Feng, memanggilmu, para pemimpin dinasti. Itulah tepatnya mengapa mereka sedikit khawatir, dan itu juga alasan mengapa mereka semua datang, mereka ingin melihat apa yang terjadi. Sekarang mereka ada di sini, mereka tidak perlu bersikap sangat sopan karena kedatangan sudah sopan. Lin Feng tidak memberi mereka wajah, jadi mereka perlu menunjukkan bahwa mereka bangga dan bermartabat. Kaisar Suci Ling, apa yang diinginkan Lin Feng? Tanya Kaisar Suci dari dinasti Qin dengan dingin. Namun, Kaisar Suci Ling hanya terlihat tidak tergerak. Dia melihat sekeliling pada semua kultivator yang kuat, tersenyum dengan tenang. Lin Feng benar, mereka semua datang tentu saja, itu karena fakta bahwa Lin Feng terkenal di luar negeri. Kaisar Suci Qin, jangan khawatir. Kamu bukan orang pertama yang menanyakan hal itu kepada aku. Semuanya, silakan duduk dan nikmati perjamuan. Mengapa kamu semua sangat gugup? Kaisar Suci Ling tersenyum. Lin Feng tidak muncul, namun begitu semua pemimpin khawatir tentang apa yang dia rencanakan. Betapa kurang ajarnya, kata seseorang dengan dingin. Dia memandang Kaisar Suci Ling dan berkata, aku belum meninggalkan universitas selama bertahun-tahun. Aku diundang hari ini, jadi aku datang, dan sekarang kamu membuat kami menunggu. Petik 2. Kaisar Suci Ling memandang pembicara, itu adalah seorang lelaki tua, seorang tetua dari Universitas Roh Goblin. Orang menghormatinya karena banyak orang jenius belajar di Universitas Roh Goblin, tetapi Lin Feng membuatnya menunggu. Lin Feng mengundang kalian semua, dia juga berkata kamu bisa memilih untuk tidak datang jika kamu tidak mau. Sekarang dia tidak di sini, dia pasti punya alasan. Jika kamu ingin menunggu, tunggu, jika kamu tidak merasa seperti itu kamu bisa pergi, tidak ada yang memaksamu untuk tinggal, jawab Kaisar Suci Ling dengan tenang. Pria tua itu menarik wajah panjang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mereka bisa tinggal dan menunggu, atau pergi begitu saja. Seperti yang mereka inginkan. Kaisar Suci Ling terdengar agak angkuh. Bagaimana mungkin orang-orang itu tidak marah? Mereka semua adalah orang yang luar biasa. Tidak ada yang meledak dalam kemarahan, mereka hanya mencoba menekan dinasti Roh Kudus. Jika Lin Feng muncul dan tidak cukup kuat untuk mengendalikan mereka, maka mereka tidak akan ragu lagi. Perjamuan itu untuk semua orang, jadi bantulah dirimu sendiri, kata Kaisar Suci Ling tersenyum. Para pelayan terus membawa minuman keras dan makanan yang lezat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat orang-orang itu bahagia. Mereka menunggu sebentar, dan di luar menjadi gelap, kerumunan menjadi semakin marah. Meskipun mereka semua mengobrol, mereka tampak gelap dan suram. Banyak pembudidaya yang kuat hanya minum secara diam-diam. Kaisar Suci Ling agak terkejut. Apa yang sedang dilakukan Lin Feng? Apakah dia mencoba membuat marah orang-orang ini? Permisi, semuanya, kata Kaisar Suci Ling. Dia tiba-tiba berdiri dan pergi. Kerumunan menduga dia akan pergi dan mencari Lin Feng, mereka tidak bisa berbuat banyak selain menunggu sekarang. Kaisar Suci Ling memang pergi mencari Lin Feng. Lin Feng dan Duan Feng sedang berbaring di rumput di halaman dan mengobrol seolah-olah dunia luar tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka bahkan telah menyegel daerah itu dengan ki agar tidak terganggu oleh kesadaran orang-orang saleh. Mereka tampak sangat nyaman. Mereka jelas tidak tahu bahwa beberapa pemimpin sudah marah. Lin Feng, teriak Kaisar Suci Ling di halaman. Kaisar Suci Ling, masuk, kata Lin Feng tersenyum. Ketika dia melihat Lin Feng berbaring di rumput, dia jengkel dan bertanya, semua pemimpin ada di sini, bukankah kamu akan melihat mereka? Tidak terburu-buru. Ini masih pagi, kata Lin Feng tersenyum. Ini masih pagi. Wajah Kaisar Suci Ling menegang, dan dia menjawab, mereka semua sangat marah. Jika kamu terus membuat mereka menunggu, aku khawatir mereka akan. Petik 2. Jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi. Bahkan jika mereka marah, lalu apa? Jika mereka ingin pergi, mereka bisa pergi, kata Lin Feng tersenyum. Dia tenang, semua awan pucat dan angin sepoi-sepoi, seolah itu bukan masalah sama sekali. Kaisar Suci Ling tidak mengerti. Lin Feng, bisakah kamu memberitahuku apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Kaisar Suci Ling, tersenyum masam. Kaisar Suci, Lin Feng duduk. Dia bertanya, apakah kamu ingat apa yang terjadi terakhir kali ketika aku kembali? Ya, ada utusan dari Kuil, dan beberapa dinasti juga terlibat, mereka ingin menyerang Kyongseng. Untungnya, kamu kembali pada waktu yang tepat dan menyelesaikan masalah. Aku heran. Petik 2. Memang, saat ini, benua 9 awan berada dalam keadaan kacau. Tidak ada yang bisa menghindarinya dimanapun. Jika mereka tidak takut kepada aku, mereka bisa bergandengan tangan dan menghancurkan dinasti Roh Kudus, bagaimana menurut kamu? Tanya Lin Feng. Itu fakta, kata Kaisar Suci Ling, mengangguk setuju. Apakah kamu pikir kami dapat menerima kompromi, atau hidup berdampingan secara damai dengan mereka? Tanya Lin Feng.
Mustahil. Karena itu, kali ini, aku ingin memberi mereka pelajaran yang baik. Aku ingin menunjukkan kepada semua orang di kota suci Qitian bahwa tidak ada yang bisa memperlakukan aku atau keluarga aku seperti itu. Aku ingin mereka mengingatnya selamanya, kata Lin Feng acuh tak acuh. Kaisar Suci Ling tersenyum dan mengangguk, baiklah, tetapi beberapa dinasti bukan musuh kita, apa yang akan kamu lakukan jika mereka marah atau pergi? Bahkan jika mereka marah, lalu bagaimana? Tidak ada yang berani menyerang di dinasti Roh Kudus. Jika mereka pergi, aku akan mengundang mereka lagi, Lin Feng tersenyum. Termasuk mereka yang kita tegang. Karena kamu punya rencana, aku tidak akan bertanya lagi, kata Kaisar Suci Ling, pergi dengan tenang. Saat fajar, suasananya menindas. Lin Feng tidak muncul sama sekali, para pemimpin telah menunggu sepanjang malam dan tidak ada yang bisa memberi mereka penjelasan. Menyebalkan sekali. Kaisar Suci Ling, apakah kamu sengaja mempermalukan kami? Tanya Kaisar Suci Qin dengan dingin. Aku juga sudah menunggu di sini. Aku katakan, jika kamu mau, kamu bisa pergi. Kata Kaisar Suci Ling dengan tenang. Kaisar Suci Qin meninju meja di depannya, dan itu meledak. Alkohol jatuh ke tanah. Dia tampak gelap dan muram. Semua orang, haruskah kita pergi? Orang-orang terkejut dan saling melirik. Semua orang, kamu pasti memperhatikan bahwa banyak orang memperhatikan kami dari luar. Orang-orang pasti sudah membicarakan fakta bahwa kami telah menunggu di sini sepanjang waktu. Apakah kamu benar-benar berniat untuk tinggal di sini dan menunggu? Tanya Kaisar Suci Qin. Kerumunan terkejut. Mereka juga melepaskan kesadaran saleh mereka, dan memperhatikan bahwa beberapa orang telah menonton. Semua pemimpin dinasti telah berkumpul di sana, bagaimana mungkin tidak ada orang di luar? Aku setuju. Ayo pergi, kata Kaisar Suci Dinasti Gurun Besar. Karena kamu ingin pergi, pergi saja. Tidak ada yang memaksa kamu untuk tinggal. Kenapa banyak bicara? Kata seseorang sambil tersenyum. Itu adalah makhluk surgawi dari dinasti Giok kuno. Kedua Kaisar Suci itu tampak geram. Huff, kamu sabar, makhluk surgawi. Kata Kaisar Suci Qin dengan dingin. Dia bangkit di udara dan terbang. Di luar, banyak orang melihat Kaisar Suci Qin pergi, dan berbisik. Dia keluar, dia tidak ingin menunggu lagi. Kembali pada hari-hari, ada konflik antara dia dan Lin Feng, dan sekarang dia baru saja dipermalukan. Semuanya, nikmati dirimu. Aku pergi, kata Kaisar Suci Qin, menggulung lengan bajunya. Lalu dia pergi, juga marah. Setelah Kaisar Suci Qin, Kaisar Suci Tianqi juga pergi. 3 hari kemudian, semua orang pergi. Aula itu kosong. Kaisar Suci Ling merasa terganggu. Apa yang dipikirkan Lin Feng? Bahkan orang-orang di luar yang datang untuk menonton merasa kesal. Apa yang sedang terjadi? Ketika semua orang tenang, pada hari keempat, seekor binatang yang mengerikan mendarat di dinasti Qin. Tingginya puluhan meter, itu bisa menghancurkan orang dengan satu kaki. Ia melewati dinasti Qin dan menghancurkan semua bangunan mereka, tetapi tidak membunuh siapapun. Banyak orang panik. Dinasti Qin menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyerang binatang itu karena kejutan, tetapi tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Setiap kali binatang itu meninju seseorang, mereka mati. Binatang itu mencari Kaisar Suci Qin, dan itu menatapnya dengan mata raksasa, itu tampak bersemangat. Tuan, apa yang kamu inginkan dari dinasti Qin? Tanya Kaisar Suci Qin ketika dia menyadari betapa menakutkannya binatang itu. Binatang raksasa itu tidak menjawab. Kaisar Suci Qin merasa tertekan. Binatang raksasa kemudian melemparkan tangannya ke Kaisar Suci Qin. Dia ingin menghindari tetapi dia tidak punya waktu, dia batuk darah, matanya berputar dan dia jatuh ke tanah. Bab 2432, menyingsingkan lengan baju dan meninggalkannya, subscribe Penatua. Tuan, mengapa? Mengapa kamu melakukan ini? Tanya Kaisar Suci Qin, merangkak kembali. Dia tidak mengerti mengapa binatang itu menyerang dinasti Qin. Binatang raksasa itu meludahkan ki, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangannya dan membuangnya lagi. Kaisar Suci Qin ingin menghindar, tetapi dia tidak bisa bergerak karena kekuatan yang menindas. Suara gemuruh menyebar di udara, dan dia menabrak tanah dengan keras, membentuk kawah. Darah memercik. Binatang itu terus menyerang. Bum bum bum. Binatang itu terus meninju dia. Semua anggota dinasti tidak mengerti, mengapa binatang itu menyerang Kaisar Suci mereka. Kaisar Suci Qin tidak pernah merasa dipermalukan. Dia masih batuk darah. Dia tiba-tiba terbang menjauh, mencoba meninggalkan dinasti. Dia dengan cepat menyadari bahwa binatang itu menyerangnya dan tidak ada orang lain. Kenapa? Tanya Kaisar Suci Qin. Tulang-tulangnya patah. Dia ingin melarikan diri, tetapi binatang itu jauh lebih cepat daripada dia. Binatang buas itu terus meninju atau meremasnya dengan kakinya. Betapa memalukan. Kaisar Suci Qin tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya. Dia menjadi gila. Apakah dia menyinggung kultivator yang menakutkan? Lin Feng. Kaisar Suci Qin ketakutan. Apakah ini terjadi karena dia tidak menunggu Lin Feng? Tapi Lin Feng telah melakukan itu dengan sengaja. Apa yang harus dia lakukan? Tunggu selamanya. Dinasti Tianqi ada di sana. Kaisar Suci Qin berbalik dan melihat dua orang di kejauhan, yang besar dan yang kecil. Ketika dia melihat mereka dengan jelas, wajahnya memucat. Kedua sosok itu adalah Kaisar Suci Tianqi dan binatang buas raksasa. Dia bukan satu-satunya yang mengalami ini. Kaisar Suci Qin, teriak Kaisar Suci Tianqi.
Wajahnya pucat pasi. Ketika dia melihat bahwa Kaisar Suci Qin sedang mengalami hal yang sama seperti dia tertegun. Pergi, ayo pergi ke dinasti Roh Kudus. Hanya mereka yang bisa menyelamatkan kita. Tiba-tiba teriak Kaisar Suci Qin kepada Kaisar Suci Tianqi. Ya, mari kita pergi ke dinasti Roh Kudus. Sungguh memalukan bagi kami, dua pemimpin dinasti. Kaisar Suci Tianqi menyetujui. Dia merasa celaka dan sengsara. Aku merasakan hal yang sama, sialan. Kata Kaisar Suci Qin. Dia bahkan meneteskan air mata. Betapa menyedihkan bagi dua pemimpin dinasti. Mereka terbang menuju dinasti Roh Kudus secepat mereka cul, tetapi dalam perjalanan, binatang buas terus mempermalukan mereka, dan memukul mereka. Pakaian mereka terkoyak. Mereka berdua memiliki hidung berlarian dan terisak, dengan air mata di mata mereka. Dalam perjalanan, beberapa orang melihat mereka heran. Kedua orang itu adalah pemimpin dinasti, dan kedua binatang itu membuat mereka menangis. Mereka terlihat sangat menyedihkan. Banyak orang bahkan memiliki belas kasihan untuk mereka. Pemimpin miskin. Dinasti Roh Kudus, kita ada di sana. Kaisar Suci Qin tampak seperti memiliki harapan lagi ketika melihat dinasti Roh Kudus. Apakah binatang buas akhirnya akan berhenti mempermalukan mereka? Binatang-binatang buas itu bahkan meletakkan kaki kotor mereka di wajah mereka. Hidung mereka bahkan patah. Ledakan. Kaisar Suci Tianqi dan Kaisar Suci Qin ingin memasuki dinasti Roh Kudus, tetapi mereka bertabrakan dengan tirai tipis. Wajah mereka menjadi lebih pucat. Thunder bergemuruh di belakangnya. Binatang buas semakin mendekat. Itu segel. Wajah Kaisar Suci Qin pucat pasi. Di belakang tirai cahaya adalah Kaisar Suci Ling. Kaisar Suci Qin berkata, Kaisar Suci Ling, mari kita masuk. Aku pikir kamu tidak ingin tinggal di sini, Kaisar Suci Qin. Mengapa kamu kembali? Tanya Kaisar Suci Ling dengan acuh tak acuh. Aku ingin menepati janji, kata Kaisar Suci Qin, memaksakan dirinya untuk tersenyum. Tetapi ketika dia mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat kaki bau raksasa bergerak ke wajahnya lagi. Dia ingin menghindar, tetapi kekuatan berat menindasnya dan meremas wajahnya. Binatang buas itu mengelap kakinya. Wajah pucat Kaisar Suci Qin memerah. Dia memandang Kaisar Suci Ling dan berkata, Kaisar Suci Ling, aku salah, aku menyinggungmu, aku sangat menyesal, aku ingin menepati janji, tolong biarkan aku kembali. Setelah kamu pergi, kami membatalkan perjamuan, kami tidak menerima tamu lagi. Maaf, kata Kaisar Suci Ling dengan acuh tak acuh. Wajah Kaisar Suci Qin memucat lagi. Binatang raksasa itu menghancurkan lagi wajah Kaisar Suci Qin. Kaisar Suci Qin jatuh ke tanah dan merangkak naik berlutut. Kaisar Suci Qin, apa yang kamu lakukan? Kamu seorang Kaisar Suci, aku tidak tahan melihat kamu seperti ini. Jika kamu benar-benar bersikeras, aku akan pergi dan melihat Lin Feng, kata Kaisar Suci Ling menghela nafas. Kaisar Suci Qin ingin membunuh Lin Feng dengan sangat buruk, jadi dia adalah orang yang telah mengirim makhluk-makhluk jahat itu. Terima kasih banyak, kata Kaisar Suci Qin berdiri. Namun, Kaisar Suci Ling tidak bergerak. Dia hanya terkikik dan menatapnya. Wajah Kaisar Suci Qin menjadi lebih pucat. Dia menyadari sesuatu. Jamuan apa? Lin Feng telah melakukan ini dengan sengaja. Jika aku tidak berlutut, binatang itu akan menekan wajah aku lagi, pikir Kaisar Suci Qin menyadari apa yang sedang terjadi. Dia merasa sangat menyedihkan dan menyedihkan, tetapi itu adalah kebenaran yang menyedihkan dan kejam. Dia telah bergandengan tangan dengan kuil berharap mereka akan membunuh Lin Qiongsheng, dan sekarang Lin Feng kembali dan dia ingin membalas dendam. Dan sekarang, bahkan jika Lin Feng menghancurkan dinasti, dia tidak akan bisa berbuat banyak tentang hal itu. Sungguh tragis, betapa memalukan. Lin Feng, aku pasti akan melihatmu mati suatu hari nanti. Teriak Kaisar Suci Qin di dalam. Dia tahu dia tidak bisa melampaui Lin Feng, tetapi dia berharap dia akan mati, dan kemudian itu akan menjadi hari penghakiman dinasti Roh Kudus. Bum bum. Ketika Kaisar Suci dinasti Tianqi melihat Kaisar Suci Qin berlutut, dia melakukan hal yang sama. Dia juga memiliki konflik dengan Lin Feng di masa lalu. Lin Feng belum menghancurkan dinasti mereka sepenuhnya, ia baru saja mempermalukan mereka. Pada hari itu, suasana di luar dinasti Roh Kudus menjadi sangat sibuk. Para pemimpin universitas dan kelompok kuat lainnya datang dan memohon untuk melihat Lin Feng. Semua pembudidaya yang kuat berkumpul di sana, tetapi Lin Feng tidak muncul. Kaisar Suci Ling pergi ke halaman Lin Feng, mengangkat kepalanya dan mendengar suara Lin Feng. Kaisar Suci, aku meninggalkan orang-orang suci yang terbaik di sini, mereka akan melindungi dinasti Roh Kudus. Jika sesuatu terjadi, kamu dapat memberi mereka perintah. Aku pergi. Dia baru saja mendengar Lin Feng, tetapi tidak melihatnya. Kamu bebas dan tidak terkendali. Sekelompok pembudidaya yang kuat sedang menunggu di luar dan kamu menyerahkannya kepada aku, kata Kaisar Suci Ling, menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Lin Feng tidak merasa seperti membuang-buang waktu dengan orang-orang itu. Jika dia mau, dia bisa membunuh mereka dalam sekejap, tetapi dia tidak melakukannya, dia hanya ingin semua orang di kota suci Qitian mengingatnya dan mengetahui bahwa dinasti Roh Kudus berkuasa. Dan dia bahkan tidak muncul. Lin Feng, aku yakin orang akan mengingatmu untuk waktu yang sangat lama di benua Sembilan Awan, jawab Kaisar Suci Ling, sebelum berbalik dan perlahan berjalan pergi. Dia tiba di luar, di mana kekuatan penyegelan sudah menghilang.
Binatang buas memandang ke langit, mereka adalah setengah bestial sains dari Starry Skyworld, pemimpin mereka telah meminta mereka untuk melindungi dinasti Roh Kudus. Lin Feng berkata dia tidak ingin melihatmu. Silakan pergi, kata Kaisar Suci Ling, melambaikan tangannya. Wajah orang-orang itu memucat, mereka ketakutan. Pemimpin universitas yang meledak amarah sebelumnya menggigil ketakutan. Kaisar Suci Ling, tolong bantu kami dan katakan padanya kami berharap kami bisa melihatnya. Ya, tolong, Kaisar Suci Ling, kata Kaisar Suci Qin. Dia mendapat kesan bahwa binatang buas itu akan meremukkan wajahnya kapan saja lagi dengan kaki kotornya. Kaisar Suci Ling berkeringat dingin. Dia melihat binatang raksasa dan berkata, Tuan, silakan kembali. Ya, kami telah menerima perintah dari Tuan kami, jawab binatang buas itu. Mereka menyusut dan memasuki dinasti Roh Kudus. Baiklah, semuanya, tolong kembali, kata Kaisar Suci Ling. Orang-orang itu saling melirik dan bertanya kepada Kaisar Suci Ling, benarkah? Sungguh, Kaisar Suci Ling mengangguk. Terima kasih banyak, kata Kaisar Suci Qin dan yang lainnya, berdiri. Mereka berbalik dan pergi secepat mungkin. Mereka merasa sangat terhina. Ketika mereka pergi, nyala api amarah muncul di mata mereka. Kaisar Suci Ling mengerti itu, tapi dia tidak peduli lagi. Binatang-binatang itu bisa melindungi dinasti Roh Kudus. Sulit membayangkan seberapa kuat Lin Feng akan menjadi dalam 1000 atau bahkan 10.000 tahun. Bab 2433, Harta Karun, Subscribe Penatua. Di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan, di kuil keberuntungan. Ada gunung-gunung raksasa dan air terjun yang datang dari langit. Mereka luar biasa dan muluk. Lin Feng sedang berjalan di kuil keberuntungan. Banyak orang memandangnya dengan heran. Mereka tersenyum dan berkata, Kakak Lin Feng. Lin Feng juga menjawab dan tersenyum kembali. Meskipun banyak hal telah terjadi di kuil peruntungan karena dia jarang menghabiskan waktu bersama yang lain. Dia hanya menghabiskan waktu dengan Diviner. Lin Feng, kamu kembali, kata seorang pria tua berjalan melewati Lin Feng, dan tersenyum. Ya, aku kembali, Lin Feng tersenyum. Dia tidak mengenali siapapun, tetapi mereka semua mengenalinya. Lin Feng perlahan berjalan menuju air terjun. Di bagian atas air terjun, ada sosok, Anggun dan Anggun. Dia tersenyum lebar ketika dia melihatnya. Meng Qing, kata Lin Feng. Dia terbang di udara dan mendarat di sebelah Meng Qing. Dia merentangkan lengannya dan membelai wajahnya yang pucat dan pucat. Dia tersenyum lembut dan berkata, gadis konyol. Meng Qing tertawa dan diam saja. Dia meletakkan kepalanya di bahu Lin Feng dan matanya memerah. Kamu pergi begitu lama, jangan lakukan itu lagi, bisik Meng Qing. Lin Feng merasa bersalah. Dia mengangguk dan berkata, aku akan selalu membawamu bersamaku di masa depan. Kamu mengatakannya, kata Meng Qing mengangkat kepalanya dan tersenyum lembut. Memang, Lin Feng mengangguk. Mereka berdua duduk di atas batu raksasa dan menatap ke kejauhan. Pemandangannya luar biasa di sini. Ada berita dari Zetian? Tanya Lin Feng. Tidak, aku tidak tahu di mana dia. Dia memiliki kepribadian yang sama seperti kamu di masa lalu. Petik 2. Seperti ayah, seperti putra, Lin Feng menyeringai. Tapi ketika kamu pergi selama bertahun-tahun, banyak hal terjadi pada kuil peruntungan. Benua Sembilan Awan sekarang dalam keadaan kacau. Semakin banyak kuil ingin bertarung melawan kuil Fortune, dan kuil juga mulai berjuang untuk supremasi. Petik 2. Selama masa kemakmuran, orang tidak terlalu sering memperebutkan wilayah. Tetapi sekarang karena dunia dalam keadaan kacau, sumber daya langka dan kelompok-kelompok berpengaruh mulai memperebutkan wilayah. Semua kelompok berpengaruh ingin mendapatkan beberapa dunia misterius atau tempat di mana ada hal-hal yang berharga. Mereka ingin menggunakan sumber daya untuk para jenius, sehingga kompetisi menjadi semakin sengit. Petik 2. Lin Feng mengerti itu. Jika kuil Fortune mengendalikan sebuah kota, itu berarti bahwa sumber daya di kota itu juga milik kuil suci, dan setiap kali jenius baru muncul di kota itu, maka kuil suci juga bisa merekrut mereka. Ketika dunia berada dalam keadaan kacau, itu berlangsung selama ribuan dan ribuan tahun. Situasi tidak dapat diselesaikan dari satu hari ke hari lain, sehingga kuil harus melakukan yang terbaik. Jadi, yang ingin aku katakan adalah, 7 tahun yang lalu, kuil peruntungan memutuskan untuk merekrut murid inti setiap 10 tahun. Semua murid inti kemudian dapat bersaing, tidak peduli apa tingkat kultivasi mereka. Teman-temanmu, Hou Qinglin, Jun Moxi, dan orang lain kembali, mereka ingin mencoba dan menjadi murid inti di kuil keberuntungan. Petik 2. Lin Feng tersenyum, kamu melihat Brother Hou dan Jun Moxi. Ya, mereka datang untuk menemui kamu, tetapi kemudian mereka tahu kamu tidak ada di sini, kata Meng Qing sambil mengangguk. Bagaimana kabarnya? Tanya Lin Feng. Sangat bagus. Dalam 3 tahun, kamu akan dapat melihat mereka, kata Meng Qing sambil tersenyum. Hebat, dalam 3 tahun kemudian, Lin Feng mengangguk. Dia meraih tangan Meng Qing dan berkata, ayo, aku ingin membawamu ke suatu tempat. Meng Qing penasaran. Mereka berjalan menuju istana kuno. Mereka berdua memasuki ruang budidaya. Lin Feng melambaikan tangannya dan sebuah sajadah muncul. Ayo masuk. Lin Feng dan Meng Qing melangkah ke atas sajadah, lampu menyala dan mereka berdua menghilang, dengan cepat muncul kembali di dunia langit berbintang. Meng Qing tercengang ketika dia melihat pemandangan. Ini bukan dunia Lin Feng. Di mana kita?
Tanya Meng Qing. Dunia dewa, Lin Feng tersenyum. Meng Qing, aku menghilang selama beberapa tahun karena aku terjebak di wilayah terlarang. Kamu mungkin tahu tentang itu. Kemudian, aku menemukan peninggalan bersejarah dewa-dewa makam, dunia langit berbintang ini. Dunia ini diciptakan oleh dewa. Petik 2. Berita bahwa banyak orang keluar dari sejarah tetap menyebar dengan cepat. Ada juga banyak pembudidaya kuat dari dunia lain. Semua orang tahu tentang itu sekarang. Aku tidak akan pernah berpikir itu semua terjadi karena kamu memperoleh dunia dewa, jawab Meng Qing, tersenyum manis. Itu berarti bahwa dewa telah memilih Lin Feng sebagai ahli waris. Ayo pergi, ada banyak tempat di sini. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan semua tempat ini, kata Lin Feng. Sosok mereka berkedip, dan mereka pergi ke beberapa istana bintang kuno. Lin Feng dan Meng Qing memasuki salah satu dari mereka. Lampu menyilaukan mengelilingi Meng Qing, yang membuatnya menggigil. Ada sains weapons di mana-mana. Meng Qing tertegun. Ada sains weapons di mana-mana, bilah, tombak, pedang, tombak, kapak, busur dan panah, cambuk, baju besi, labu, gelas pelangi. Itu luar biasa, istana dipenuhi dengan harta. Itu adalah senjata Santo yang diperoleh dewa pada masa itu. Dia berlatih kultivasi untuk waktu yang sangat lama, dan memperoleh banyak senjata suci. Senjata Sein di istana ini adalah senjata Sein tingkat rendah terbaik yang dapat kamu temukan. Di kamar lain, kamu dapat menemukan senjata Sein tingkat menengah, senjata Sein tingkat tinggi, senjata Sein yang tiada banding, tetapi aku hanya dapat memasuki 2 kamar. Aku akan membawa kamu ke yang kedua, kata Lin Feng pada Meng Qing. Dia membawanya ke kamar lain. Energi luar biasa memenuhi udara di sana. Bahkan ada lebih banyak Sein Science Weapons, semuanya menyilaukan. Di dunia luar, orang-orang akan menjadi gila untuk mereka, dia hanya bisa memberitahu Meng Qing tentang mereka. Dia bahkan tidak memberitahu gurunya tentang mereka. Orang-orang iri, dia telah memberikan banyak hal kepada gurunya, tetapi tidak seindah ini karena dia tidak ingin musuh membunuh gurunya untuk mencuri senjata mereka. Meng Qing, pilih senjata yang kamu inginkan, kata Lin Feng, tersenyum padanya. Semua yang dia miliki dalam hidupnya, dia ingin berbagi dengan Meng Qing. Meng Qing dan teman-temannya cukup kuat, dia ingin membantu mereka semua menjadi lebih kuat. Aku tidak bisa menggunakan Science Weapons, aku terlalu lemah, jadi aku akan memilih satu untuk pertahanan sehingga kamu tidak perlu khawatir tentang aku, dia setuju. Baiklah, pilih sesuatu untuk melindungi tubuh dan jiwa fisikmu. Ketika kamu menjadi orang suci, kamu akan memilih beberapa untuk diserang, katanya. Dia tidak perlu Meng Qing menjadi sangat kuat dan mencapai awan, dia hanya ingin dia aman. Dia bisa melakukan sisanya sendiri. Meng Qing memilih baju besi lembut dan pedang jiwa Sein. Pedang itu bisa melindunginya ketika seseorang menyerang jiwanya, jadi bahkan jika seorang suci menyerang dia dengan terkejut, dia tidak akan mati. Jangan merusak hanya aku, berikan beberapa kepada yang lain juga. Mereka semua ada di dunia kecil kamu, bukan? Desaknya. Aku akan pergi dan melihat mereka, duniaku menjadi semakin sempurna. Mereka suka ketenangan dan ketentraman. Dunia ini berbahaya, jadi aku akan bertanya kepada mereka, kata Lin Feng tersenyum. Ya, rasa hormat adalah hal yang paling penting, Meng Qing menyetujui. Ayo pergi, aku akan membawa kamu ke tempat yang sempurna untuk berlatih kultivasi, kata Lin Feng, menyeretnya. Mereka segera tiba di istana kultivasi. Meng Qing, tempat ini sempurna untuk mempelajari kekuatan Dao Surgawi. Sangat sempurna untuk mencoba dan menerobos ke lapisan Seng. Kamu harus berlatih di sini sebentar, katanya kepadanya. Baiklah, tapi jangan khawatir jika aku tidak berhasil menerobos ke lapisan Seng, kata Meng Qing. Mereka berdua tersenyum. Dia mulai bermeditasi dan Lin Feng pergi ke ruangan lain. Itu bagus untuk berlatih kultivasi juga, tetapi juga cocok untuk berlatih mantra Sein khusus, karena membantu sains meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Lin Feng mengendalikan beberapa jenis kekuatan asli. Dia ingin menjadi lebih kuat dan meningkatkan kemampuan bertarungnya. Dia adalah Sein tingkat rendah sekarang, dan dia ingin tidak memiliki musuh pada tingkat kultivasi yang sama. Bab 2434, bersama, subscribe Penatua. Lin Feng memasuki istana dan beberapa niat mengelilinginya. Itu adalah dunia yang misterius. Tempat itu gelap, dan Lin Feng tidak bisa melihat banyak, bahkan dengan kesadaran salehnya. Namun, pada saat itu, beberapa cahaya muncul dan menerangi ruang di sekitarnya. Setelah itu, cahaya kedua muncul, dan yang ketiga. Lampu terus menyala, jutaan cahaya muncul, ruang di sekelilingnya berubah menjadi langit berbintang. Bintang-bintang menyilaukan. Semacam niat, Lin Feng terkejut, semua bintang tampaknya berubah setiap detik. Itu pemandangan yang luar biasa. Namun, pada saat itu, semua bintang menghilang, dan ruang menjadi gelap lagi. Itu membuat Lin Feng merasa tidak nyaman, karena berlangsung sebentar. Lin Feng duduk bersila dengan sabar. Karena istana itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bertarung para pembudidaya, ia tidak keberatan bersabar dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Tiba-tiba, lampu muncul lagi, Lin Feng memiliki kesan lampu itu setajam pisau di matanya, jadi dia menutupnya. Sangat sulit untuk menggambarkan bagaimana perasaannya. Jenis kekuatan pertama adalah akumulasi, tipe kedua adalah ledakan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan kekuatan sampai menjadi meledak, seperti pedang dewa, gumam Lin Feng.
Niat di ruang di sekitarnya berubah lagi karena menarik kekuatan asli bintang. Akhirnya, Lin Feng melihat niat menyerang ruang di sekitarnya, sebagai semacam serangan jari. Satu jari sepertinya bisa bergerak menembus ruang dan waktu. Itu berisi banyak sekali cahaya yang menyilaukan, dan juga mengandung kekuatan destruktif. Hanya jari itu yang tersisa di ruang sekitar. Beberapa kekuatan ledakan membuat ruang terlihat lebih gelap. Itu menyerap semua cahaya yang menyilaukan di sekitar, bintang-bintang mengembun ke jari itu, tidak mungkin untuk melarikan diri darinya. Lin Feng memiliki kesan dia berhalusinasi. Serangan itu menembus dirinya, bahkan jika matanya terpejam, dia masih memiliki kesan serangan itu menembus otaknya. Itu membuatnya menggigil. Itu satu jari menggunakan kekuatan asli bintang, mirip dengan kekuatan asli cahaya dan ruang. Serangan itu sangat kuat. Meskipun serangan pedang ruler sangat kuat, itu tidak menggunakan kekuatan asli dengan cara yang sempurna. Teknik jari semacam itu dapat meningkatkan serangan pedang penguasaku. Dia bermeditasi dengan tenang. Dia mulai menggunakan pedang penguasa miliknya. Dia membuatnya mengembun lagi, mencoba membuatnya sekuat mungkin. Setelah Lin Feng selesai belajar, dia pergi ke kamar lain. Masing-masing berisi berbagai jenis niat. Dia memvisualisasikan berbagai jenis teknik Sein. Lin Feng memiliki kesan dia menjadi jauh lebih terpelajar dengan cepat. Dia kagum dengan kekuatan-kekuatan aslinya. Dia fokus dan menikmati belajar. 3 tahun berlalu dengan sangat cepat, rasanya seperti menit untuk Lin Feng. Dia pergi menemui Meng Qing dan mereka meninggalkan Starworld. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Lin Feng ke Meng Qing. "Aku belajar banyak, aku pikir aku bisa menjadi seorang suci segera," jawab Meng Qing dengan gembira. Kamu pasti banyak mengalami kemajuan selama 3 tahun itu, bukan?" Petik 2. "Ya, aku mempelajari beberapa hal. Aku memahami kekuatan asli lebih baik. Aku mengerti apa yang harus aku lakukan untuk meningkatkan teknik Sein aku sendiri sekarang," jawabnya. Selama 3 tahun itu, dia memang banyak mengalami kemajuan. Teknik para dewa Sein pasti luar biasa. "Ya, aku melihat teknik di mana dia hanya merentangkan tangannya dan dia bisa mengambil matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu luar biasa," desah Lin Feng. Dia telah melihat serangan seperti itu di masa lalu, 2 pembudidaya kuat dari klan dewa raksasa mengalami serangan seperti itu, tapi itu jauh lebih lemah daripada milik dewa. "Lin Feng, kamu kembali," kata seseorang pada saat itu. Lin Feng terkejut dan tersenyum pada Meng Qing dan mengatakan kepadanya, "Aku akan pergi dan melihat diviner itu." "Baiklah," dia menyetujui. Lin Feng melesat, dan dengan cepat tiba di istana kuno lain, itu juga dunia langit berbintang. "Puan," kata Lin Feng ke diviner. "Kamu pergi ke makam ilahi dan beberapa dekade kemudian, kamu keluar dan kamu sudah menjadi orang suci tingkat rendah. Kecepatan kultivasi kamu mencengangkan," kata diviner, tersenyum lembut pada Lin Feng. "Tapi jangan terlalu bangga. Dunia dalam keadaan kacau. Banyak orang yang sangat kuat berkeliling dunia. Aku menemukan beberapa orang yang kecepatan kultivasinya juga menakutkan, dan aku merekrut mereka." Petik 2. "Aku mengerti. Pada tingkat kultivasi aku, kecepatan kultivasi bukanlah hal yang paling penting. Kita harus melihat seberapa kuat seseorang pada akhirnya," kata Lin Feng dengan tenang. "Tidak, kamu salah. Jika dunia tidak dalam keadaan kacau, kamu akan benar. Tetapi sekarang dunia berbeda, kecepatan sangat penting. Kamu mungkin lebih berbakat daripada orang lain, tetapi jika mereka mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada kamu lebih cepat, maka kamu akan hancur. Jika kuil fortune tidak membangkitkan jenius dengan cukup cepat, kita akan dikutuk," kata diviner. Hati Lin Feng berkedut. "Siapa yang lebih kuat hari ini?" tanya Lin Feng. "Situasinya terlalu kacau, kami tidak bisa memastikan. Bagaimanapun, semua orang sangat gugup dan setiap hari, setiap tahun, semuanya berubah. Tetapi semua ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Lin Feng, aku harap kamu akan menjadi Sein tingkat tinggi sesegera mungkin. Tentu saja, aku juga berharap kamu akan menjadi orang suci yang tiada taranya suatu hari nanti. Sebelum itu terjadi, kamu tidak perlu bertarung melawan kuil lainnya secara langsung." Petik 2. "Hanya orang suci tingkat tinggi yang bisa membantu?" tanya Lin Feng, tersenyum masam. "Memang, Kaisar Besar mewakili strata bawah. Orang suci tingkat tinggi adalah pilar karena merekalah satu-satunya yang dapat mengendalikan situasi. Mengenai pertempuran sampai mati, orang suci yang tiada taranya mengendalikan seluruh situasi, dan kami belum mencapai titik itu. Prias bintang dari kuil keberuntungan, seorang suci yang tiada taranya, telah mulai merekrut para murid. Apakah kamu tahu apa artinya itu?" Petik 2. "Itu berarti bahwa situasi benua 9 awan akan berubah secara menyeluruh. Mungkin perang besar lain seperti dulu akan terjadi." Petik 2. "Ya, orang-orang di masa depan mungkin akan menganggap perang kita seperti perang di zaman kuno. Biasanya, Prias bintang kita yang tiada taranya mempraktikkan kultivasi untuk mencoba dan menjadi dewa, tetapi sekarang, dia merekrut murid. Para suci yang tiada taranya dari kuil lainnya melakukan hal yang sama." Petik 2. Lin Feng mengangguk. Situasi menjadi serius. "Ngomong-ngomong, jangan khawatir tentang hal-hal itu. Saat ini, kamu tidak dapat bertarung, atau setidaknya, kamu tidak dapat berpartisipasi sebagai Lin Feng. Kamu dapat menggunakan wajah lain dan ki untuk berpartisipasi. Nasib kamu lebih penting daripada nasib 100 orang.
Kamu harus menjadi orang suci tingkat tinggi secepat mungkin agar kami dapat menggunakan kamu dalam pertempuran. Petik 2. Aku mengerti, kata Lin Feng dengan tegas. Aku tidak akan menekanmu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Pergi ke Fortune City. Teman-temanmu sudah kembali, kata Diviner, tersenyum padanya. Teman-teman aku kembali. Lin Feng tampak terkejut. Apakah kamu pikir mereka memiliki potensi untuk menjadi murid inti? Ya, kata Diviner setuju. Lin Feng terkejut, jadi dia segera pergi. Dia meninggalkan istana dan turun dari langit, melepaskan kesadaran salehnya untuk memeriksa daerah itu. Banyak orang mengangkat kepala mereka di Fortune City, merasakan sesuatu. Hou Qinglin dan Jun Moxi merasakannya juga. Mereka mengangkat kepala mereka, dan Hou Qinglin berkata, betapa kuatnya kekuatan kesadaran yang saleh. Itu seseorang dari kuil. Petik 2. Orang-orang di Fortune City semuanya anggota kuil keberuntungan, Jun Moxi tertawa. Setengah, kata Hou Qinglin tersenyum. Pada saat itu, sebuah suara berkata kepada mereka secara telepati, Brother Hou, Jun Moxi. Lin Feng. Hou Qinglin sangat mencengangkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Lin Feng turun dari langit, nyengir lebar. Kenapa kamu bersama-sama? Tanya Lin Feng tersenyum pada mereka berdua. Dia mendarat di tanah di sebelah mereka. Ki Hou Qinglin aneh, ketika melihat matanya, orang mendapat kesan orang bisa tenggelam dalam ruang dan waktu. Ki Jun Moxi sedingin es, orang tidak berani mendekatinya. Kami bertemu satu sama lain saat bepergian, aku hampir mati, Jun Moxi menyelamatkanku, Hou Qinglin tersenyum. Nah, itu tidak benar. Aku hampir mati, tetapi bagaimanapun, kami beruntung dapat menemukan satu sama lain. Jika kita tidak melakukannya, kita tidak akan memiliki tingkat kultivasi hari ini, kata Jun Moxi tersenyum. Kalian berdua menjadi orang suci dalam waktu yang singkat. Bagus, kata Lin Feng dengan gembira. Baik, masih ada perbedaan besar antara kami dan kamu. Kembali ke masa lalu, selama pertemuan benua 9 awan, kami berada di level yang sama, sekarang kami terlalu lemah untuk berdiri di samping kamu, protes Jun Moxi. Dia baru saja merasakan kesadaran ilahi yang menakutkan Lin Feng. Namun, dia masih bahagia untuknya. Bab 2435, Priest Reinkarnasi, Subscribe Penatua. Lin Feng menatap Jun Moxi dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku beruntung. Kamu datang ke Fortune City untuk menjadi murid inti, aku dengar. Ujian seperti apa yang harus kamu ambil? Petik 2. Benua 9 awan dalam keadaan kacau, jadi ujiannya akan sedikit berbeda. Setiap 10 tahun, akan ada satu putaran dan Fortune Shrine akan merekrut murid inti. Orang-orang dari semua level kultivasi akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, dan ujian akan berbeda tergantung pada level kultivasi yang berbeda. Bagaimanapun, itu akan sangat sulit. Kami akan melakukan yang terbaik. Aku harap kami memiliki kesempatan untuk menjadi murid inti seperti kamu, Jun Moxi tersenyum. Selama pertemuan benua 9 awan, mereka telah gagal. Peluang seperti itu jarang terjadi. Ya, sulit untuk memahami kuil jika kamu tidak menjadi murid inti. Kali ini, aku harap kita akan berhasil, kata Hou Qinglin dengan sungguh-sungguh. Kapan ujian akan berlangsung? Tanya Lin Feng. Dalam 70 hari, jawab Hou Qinglin. Baiklah, aku akan membawamu ke suatu tempat dulu, kalau begitu. Aku pikir ini akan membantu kamu menjadi lebih kuat, kata Lin Feng, tersenyum pada kedua temannya. Hou Qinglin dan Jun Moxi penasaran ketika mereka tiba di ruang budidaya rahasia. Itu terisolasi dari dunia. Lin Feng membawa Jun Moxi dan Hou Qinglin ke Star World. Jun Moxi dan Hou Qinglin adalah beberapa teman baiknya. Lin Feng ingin membantu mereka menjadi lebih kuat. Dia juga ingin memberi mereka beberapa senjata Sein tingkat menengah. Mereka sudah menjadi orang suci, sehingga mereka dapat menggunakan senjata suci tingkat menengah bahkan jika mereka tidak dapat memanfaatkan mereka dengan sebaik-baiknya. Sebelum ujian dimulai, Hou Qinglin dan Jun Moxi meninggalkan Star World, tiba di depan sebuah kastil ilusi. Itu mirip dengan Fortune City ketika Lin Feng pergi ke sana dari dunia kecil. Seseorang membawa Hou Qinglin dan Jun Moxi ke dalam kastil sementara Lin Feng dan Diviner berdiri di samping. Mereka berada di puncak pegunungan dan bisa melihat segalanya. Tuan, itu, Lin Feng melirik gunung. Air terjun yang datang dari langit mengalir ke sana. Ada beberapa orang tua di sana, mata mereka terpejam. Ada banyak orang yang duduk di sebelah mereka, semuanya melihat ke bawah ke kastil. Orang yang mengorganisir ujian memilih murid inti. Lin Feng, jika kamu mau, kamu juga bisa memilih murid, kata Diviner kepadanya. Itu hanya membahayakan generasi muda, kata Lin Feng menggelengkan kepalanya. Dia lebih suka fokus pada kultivasi, dia tidak merasa ingin mengajar. Ujiannya sudah dimulai, bisik Diviner. Lin Feng menatap Hou Qinglin dan Jun Moxi. Mereka berada di tempat yang sama dengan beberapa orang suci lainnya yang telah memasuki kastil bersama mereka. Itu adalah tempat berbukit yang luas, banyak murid biasa dari kuil suci bersembunyi di sana. Mereka menjaga, peserta ujian harus menerobos mereka untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Mereka semua adalah murid yang baru saja menjadi orang suci. Begitu banyak orang yang bersembunyi, menerobos pasti sulit, gumam Lin Feng. Menjadi murid inti memang tidak mudah, kata Diviner lembut. Hou Qinglin, Jun Moxi, dan yang lainnya mulai bergerak maju. Bukit-bukit dan tempat persembunyian itu tidak nyata,
Mereka terbuat dari kekuatan Sein dan menghancurkannya tidak mungkin, jadi beralih ke tipu daya juga tidak mungkin. Mereka harus menerobos dan kemudian melewati terowongan. Mereka semua harus melalui 8 blokade, kata Diviner. Sangat cepat, Hawking Lin tiba di depan lawan pertamanya, pertempuran mereka meledak. Kekuatan reinkarnasi Hawking Lin luar biasa. Dia terus bergerak maju dengan kemauan yang gigih, tersentak bukan bagian dari kosakatanya. Bahkan jika lawannya sangat kuat, kekuatan reinkarnasi Hawking Lin bisa mengalahkan mereka. Temanmu seorang pejuang yang gila, Diviner mengamati. Saat itu, ketika kita belum menembus lapisan Huang Qi, dia mengatakan menjadi gila adalah suatu keharusan untuk menjadi seorang kaisar. Meskipun ia memiliki bakat yang luar biasa dan penampilan yang menonjol, metode bertarungnya tidak pernah berubah, ia selalu gila, tertawa Lin Feng. Kemampuan bertarung Hawking Lin memang mengesankan. Bahkan jika Hawking Lin terluka, dia ingin membuat lawannya tenggelam dalam kekuatan reinkarnasi. Tidak ada yang berani mengambil risiko hidup mereka terhadapnya. Dengan sangat cepat, dia mengalahkan lawan pertamanya. Jun Mosi juga menghadapi lawan pertamanya, pertarungan mereka langsung dan eksplosif. Mereka memiliki pertempuran jarak dekat. Tubuh abadi kekaisaran, dia terlihat seperti Raja Neraka, Diviner mengamati. Pada tingkat kultivasi yang sama, bahkan jika seseorang dapat mengalahkannya, hampir mustahil untuk membunuhnya kecuali musuh memiliki semacam kekuatan khusus. Para penjaga tidak cukup kuat, jika tidak maka akan sulit bagi mereka untuk melanjutkan, kata Lin Feng. Haha, maksudmu kita seharusnya mengirim murid inti yang adalah orang suci level rendah. Itu akan sangat sulit dan tidak adil. Bagaimanapun, mereka belum menjadi murid inti. Kami tidak hanya dapat menguji kemampuan bertarung mereka, kami juga perlu menguji niat mereka. Petik 2. Hawking Lin dan Jun Mosi berusaha keras dan lulus ujian babak pertama. Brother Hall berada di jalan yang benar untuk menciptakan teknik Sein yang sempurna. Ketika dia berhasil, serangannya bahkan akan lebih mengerikan, Lin Feng menunjukkan. Kamu juga memperhatikan itu. Memang, teknik Sein semacam itu hebat, kata Diviner. Di antara orang-orang yang baru saja menjadi orang suci, ada 28 kontestan. Mayoritas dari mereka adalah orang-orang dari Fortune City. Pada tingkat kultivasi yang lebih rendah, di antara orang-orang yang belum menjadi orang suci, ada banyak kontestan, namun hanya 12 orang yang lulus ujian pertama. Jun Mosi dan Hawking Lin melanjutkan, tiba di tempat ilusi. Lin Feng tidak mengerti ujian seperti apa itu. Setelah ini, obsesi mereka akan diuji. Ini akan sangat sulit. Selama bagian ini, beberapa orang akan terluka parah, beberapa dari mereka bahkan akan mati. Petik 2. Itu menakutkan, wajah Lin Feng menegang. Ya, kita akan melihat bagaimana tekad mereka. Banyak orang yang berbakat dan pandai bertarung. Namun, niat jarang dan penting, jawab Diviner dengan suram. Peserta ujian terus berjalan dalam ilusi, tidak ada yang terjadi, tapi Lin Feng tahu itu akan sulit. 1 jam berlalu dan seseorang tiba-tiba merintih kesakitan dan batuk darah, wajahnya pucat pasi. Hati Lin Feng berkedut, mencatat orang itu terluka. Sangat cepat, orang kedua terluka. Dia bergerak mundur dan pergi, menyerah. Setengah hari berlalu, dan dari 12 orang itu, 7 orang terluka atau menyerah. Hanya 5 yang bertahan. Seperti yang diharapkan, ini sangat sulit. Wajah Lin Feng menegang. Hawking Lin terus bergerak maju, mandi dalam cahaya reinkarnasi. Banyak bayangan muncul di sekitarnya. Apa itu? Lin Feng tercengang. Dunia reinkarnasi muncul di sekitar Hawking Lin. Anak kecil yang baik. Dia sangat bertekad. Dia bahkan dapat meningkatkan kemampuan alaminya sendiri seperti itu, kata Diviner. Matanya berbinar. Seorang pria tua di kaki air terjun tiba-tiba membuka matanya dan memandang Hawking Lin. Aku ingin yang itu menjadi muridku. Para lelaki tua lainnya mengangguk. Mereka tidak mencoba untuk mencuri dia. Diviner itu tampak bahagia dan berkata, Lin Feng, temanmu pasti akan menjadi murid inti, dan dia sangat beruntung. Siapa master itu? Tanya Lin Feng. Seorang pejabat senior dari kuil keberuntungan yang belum muncul selama puluhan ribu tahun. Dia adalah pria reinkarnasi. Puluhan ribu tahun yang lalu, dia sudah menjadi orang suci yang tak tertandingi. Kemudian, benua 9 awan menjadi kacau dan pemimpin kami menyuruhnya kembali. Hawking Lin akan menjadi muridnya, itu adalah kesempatan luar biasa baginya, Diviner berseri-seri. Kamu tahu apa artinya tiada taraf? Pendeta reinkarnasi telah membuat beberapa jenis kekuatan asli khusus bersatu menjadi Sein yang tak tertandingi. Tanya Lin Feng. Dia menjadi tak tertandingi berkat 6 divisi roda karma hebat, Diviner berseri-seri. Lin Feng terkesan, sesama muridnya akan memiliki kesempatan luar biasa, sungguh. Babak kedua adalah tentang melampaui keduniawian, menyingkirkan diri. Babak ketiga akan mudah baginya. Semuanya akan terjadi secara alami, kata Diviner. Hawking Lin, seperti yang diharapkan, meninggalkan kastil dengan mudah. Dia melihat sekeliling kerumunan, tampak terkejut. Rekan murid, selamat, kata Lin Feng kepada Hawking Lin dengan telepati. Pada saat itu, Hawking Lin tidak mengerti. Ekspresi wajahnya lucu. Kemarilah, kata pria reinkarnasi kepada Hawking Lin. Hawking Lin menatapnya, Lin Feng berkata kepadanya secara telepati, saudaraku, dia adalah Sein dari kuil keberuntungan yang tiada taranya. Pergi. Hawking Lin terkejut dan perlahan berjalan ke arah pria tua itu.
Dia membungkuk dan berkata, "Salam, Tuan. Apakah kamu ingin menjadi murid aku?" Tanya pria tua itu, tersenyum pada Hou Qinglin. Hou Qinglin tertegun. Dia berkata, "Aku punya dua guru, mereka seperti ayah bagi aku. Aku tidak bisa memiliki guru lain." Petik 2. Lin Feng tercengang, tetapi kemudian tersenyum. Brother Hou adalah Brother Hou yang sama, dia tidak berubah. "Baiklah, kamu menolak untuk melupakan mantan gurumu bahkan ketika menghadapi seseorang seperti aku. Ikut denganku, aku tidak akan memaksamu," kata pendeta reinkarnasi. Dia agak kesal ketika Hou Qinglin menolak. Tetapi dia juga mengagumi dan menghargai orang-orang seperti itu. Hou Qinglin adalah orang yang baik. "Terima kasih banyak, Tuan," kata Hou Qinglin, membungkuk dalam-dalam. Dia melirik Lin Feng dan kemudian memasuki kuil peruntungan dengan perias reinkarnasi. Bab 2436, dibutuhkan dukungan di kota Dayu, subscribe Penatua. Hanya 3 orang yang lulus ujian di tingkat orang suci baru. Setelah Hou Qinglin, Jun Mosi juga berlalu, dia sangat bertekad. Diviner sangat memikirkan mereka berdua. Mereka memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Hou Qinglin gila, sementara Jun Mosi ditentukan. Guru memperhatikan mereka dua lainnya, tetapi mereka tidak seberuntung Hou Qinglin. Tidak ada orang suci yang tiada taranya yang ingin merekrut mereka sebagai murid, sehingga mereka pergi dengan orang suci tingkat tinggi. Perbedaan antara orang suci dari berbagai tingkatan sangat luar biasa. Perbedaan antara seseorang yang baru saja menjadi orang suci dan orang suci tingkat tinggi adalah raksasa. Karena itu, mereka senang juga. Ada banyak kaisar hebat, ujian mereka berlangsung lebih lama. Tetapi paling banyak 10 orang akan menjadi murid inti, gumam Diviner, sambil memandangi para kaisar agung. Mayoritas dari mereka adalah jenius dari Fortune City dan tingkat kelulusannya masih sangat rendah. 10 murid dalam setahun, ujiannya sangat sulit, bisik Lin Feng. Pada skala pengadilan kekaisaran benua 9 awan, 10 tahun bukanlah apa-apa. Bahkan 100 tahun bukanlah apa-apa. Ini peluang besar bagi banyak orang, Diviner tersenyum. Lin Feng mengangguk. Pada tingkat kultivasinya, 10 tahun benar-benar singkat, kadang-kadang ia dapat berlatih kultivasi dan bermeditasi di pengasingan selama beberapa tahun, dan rasanya seolah beberapa hari telah berlalu. Beberapa anggota lama kuil peruntungan terkadang mempraktikkan penanaman selama puluhan ribu tahun. Lin Feng, di pengadilan kekaisaran benua 9 awan, kuil api dan kuil ruang kosong terus menindas kami. Mereka ingin mencuri kota Dayu dari kita. Kami telah mengirim 3 orang suci tingkat tinggi untuk melindunginya. Namun, kedua kuil itu juga ditentukan, mereka mengirim 4 orang suci tingkat tinggi, 18 orang suci tingkat rendah, 36 orang setengah suci, dan sepasukan kaisar besar. Petik 2. Mereka mengirim pasukan yang begitu menakutkan untuk sebuah kota. Lin Feng heran. Ketika 2 kuil disatukan, segalanya menjadi lebih menakutkan. Kuil tidak bertempur di satu kota saja. Ada pertempuran eksplosif di mana-mana. Kuil mungkin meminta semua orang suci mereka untuk kembali berperang. Mereka bersiap-siap untuk perang besar. Memang, pertempuran tidak terjadi dalam bayang-bayang, pertempuran sekarang terbuka dan mereka semakin besar ukurannya. Misalnya, di masa lalu, kami dulu mencoba dan mengendalikan Fortune City. Tentu saja kami tertarik pada kota-kota di sekitarnya, terutama yang besar, tetapi sekarang semua kuil berusaha menaklukkan kota-kota baru, terutama di mana ada kelompok-kelompok berpengaruh. Petik 2. Dayu City adalah kota yang luar biasa. Terletak di tengah-tengah kuil Fortune, kuil api, dan kuil ruang kosong. Banyak jenius datang dari kota itu. Banyak dari mereka telah menjadi kuat dan berpengaruh, banyak murid kuil berasal dari kota Dayu. Beberapa kelompok berpengaruh di kota Dayu sangat kuat. Karena itu, aku harap kami tidak akan kehilangan itu, kata Diviner dengan muram. Lin Feng mengerti, mereka perlu bertarung di semua lini. Pertempuran akan berlangsung lama, dan mereka membutuhkan banyak energi. Pada saat yang sama, mereka harus tahan, mereka harus mampu bertahan sampai akhir. Tuan, apa yang bisa aku bantu? Kata Lin Feng. Kami tidak punya cukup pejuang. Terlepas dari para pembudidaya kuat yang berada di kuil keberuntungan sebagian besar waktu, kami juga memanggil semua pembudidaya kuat kami kembali. Kami belum pernah melakukan itu sebelumnya. Tetapi bahkan seperti itu, kita tidak memiliki pejuang yang cukup, kata Diviner kepada Lin Feng. Terakhir kali, aku katakan, orang suci yang tidak memiliki tandingan hanya akan terlibat pada akhirnya. Ketika mereka bertarung, itu akan menjadi akhir dari era kacau. Sekarang, kita bersaing dengan lambat, dan para orang suci tingkat tinggi adalah inti dari pertempuran. Karena itu, aku harap kamu dapat menjadi orang suci tingkat tinggi sesegera mungkin. Petik 2. Pada level sains level tinggi, para pejuang kita memiliki keunggulan di Dayu City. Tetapi setengah orang suci dan orang suci tingkat rendah kita menghadapi kesulitan. Aku ingin kamu menggunakan identitas lain dan pergi ke kota Dayu untuk membantu. Tapi pertama-tama, mari kita tunggu 3 rekrutan baru menjadi cukup kuat, maka kamu akan membawa mereka ke sana. Petik 2. Tidak masalah. Tapi berapa lama yang akan dibutuhkan oleh muridku dan Jun Mosi sebelum bisa pergi ke kota Dayu? Jawab Lin Feng. Jangan khawatir tentang itu, pertempuran di kota-kota besar tidak akan berakhir dalam beberapa tahun. Selain itu, aku sudah memberitahu para pejuang bahwa aku mengirim untuk tidak bertarung. Mereka dapat membuang waktu seperti itu, kita tidak akan kalah dengan cepat seperti itu. Namun,
Itu juga berarti bahwa musuh kita akan mengirim semakin banyak pembudidaya yang kuat di sana. Mereka akan mendapat keuntungan, dan ketika kamu pergi ke sana, segalanya akan semakin sulit. Tetapi pada saat itu, jika kami mengirim orang yang dapat bersaing dengan mereka semua, kami tidak akan membiarkan siapapun dari mereka melarikan diri. Kualitas lebih baik daripada kuantitas. Itu sebabnya kami tidak takut menunggu. Petik 2. Aku mengerti. Lin Feng mengangguk. Pada level sains, bahkan jika beberapa orang kalah, itu tidak berarti musuh mereka dapat membunuh mereka kecuali ada perbedaan level yang sangat besar di antara mereka. Kamu kembali. Saat mereka siap, aku akan memberitahu kamu. Petik 2. Baiklah, Lin Feng setuju. Dia pergi dan menuju ke istananya sendiri. Diviner bertanggung jawab untuk membangun strategi militer kuil peruntungan. Para orang suci yang tiada taranya tampaknya tidak melakukan apa-apa. Lin Feng bertanya-tanya seberapa kuat pemimpin kuil keberuntungan itu dan meskipun dia adalah pemimpinnya, bisakah dia bersaing dengan para saint lainnya yang tak tertandingi dari kuil suci? Dia belum tahu. Lin Feng tidak pergi jauh. Dia berlatih kultivasi dengan tenang. Dia ingin mencapai langkah selanjutnya dari level dewanya. Setahun berlalu dengan cepat, dan Diviner datang kepadanya dan memintanya untuk mengubah wajahnya. Dia membawanya untuk bertemu Jun Mosi dan Ho Qinglin. Mereka juga datang. Tanya Lin Feng. Ada banyak kaisar besar di sekitar, mereka juga telah lulus ujian sebelumnya. Ya, mereka adalah murid inti sekarang, bawa mereka ke kota Dayu. Setelah itu, biarkan Saint King Ye mengatur semuanya, kata Diviner. Baiklah. Lin Feng mengangguk dan berkata kepada Ho Qinglin dan Jun Mosi dengan telepati, rekan murid, Mosi, ini aku harus menyembunyikan identitas asliku. Panggil aku Mulin sekarang. Petik 2. Keduanya terkejut, tetapi kemudian mereka mengerti bahwa jika kuil tahu dia Lin Feng, mereka akan melingkari dia dan membunuhnya. Aku mengirimkan kamu lokasi dan peta kota Dayu. Kamu bisa pergi, kata Diviner dengan sabar. Baiklah, Lin Feng melambaikan tangan, dan sebuah perahu kuno muncul. Itu adalah Saint Weapon tingkat menengah, dan kecepatannya luar biasa. Itu sempurna untuk acara ini. Ayo pergi, kata Lin Feng. Sekelompok orang melompat ke perahu dan dengan cepat pergi. Diviner memperhatikan mereka pergi dan tersenyum, King Ye, itu yang bisa aku lakukan untuk kamu. Aku harap kamu akan mengklaim Dayu City. Petik 2. Dayu City adalah raksasa, dan ada banyak klan yang luar biasa di sana. Salah satunya adalah klan Ye. Namun, klan Ye telah sepenuhnya hancur, hanya reruntuhan yang tersisa. Itu klan Ye. Ketika sekelompok orang terbang di atas klan Ye di kapal, mereka terkejut, karena mereka hanya melihat reruntuhan. Iya nih, ini adalah tempat yang ditandai Diviner di peta. Sesuatu pasti telah terjadi, gumam Lin Feng. Seorang tokoh keluar dari reruntuhan dan menantang mereka, dari mana kamu berasal? Siapa kamu? Tantang Lin Feng dengan tajam. Kamu mengenali ini? Tanya orang itu. Mata ketiganya berbinar, tampak seperti Fortune Star. Lin Feng dan yang lainnya mengenalinya, seorang murid kuil suci. Lin Feng dan mata ketiga yang lain juga berbinar, orang itu mengangguk dan berkata, kamu datang untuk membantu, kan? Klan Ye diserang karena terkejut, ikut aku. Petik 2. Baiklah, kata Lin Feng dan yang lainnya. Lin Feng bertanya, seberapa buruk kerugiannya? Pertempuran di sini bersifat langsung. Mereka tahu kita ada di mana-mana di sini, jadi mereka tidak mencoba dan bersembunyi. Mereka menyerang langsung, kebanyakan mengandalkan kekuatan. Kami menderita kerugian besar. 3 dari orang suci kita mati. Kami juga kehilangan banyak kaisar besar. Itu adalah sebuah tragedi. Klan Ye benar-benar hancur. Petik 2. Lin Feng dan yang lainnya mengambil napas dalam-dalam. Klan Ye telah sepenuhnya hancur, itu memang tragedi. Bagaimana murid kuil Fortune yang juga dari klan Ye? Dia melarikan diri. Dia merasa putus asa, dia ingin membunuh musuh. Mereka menghancurkan klan Ye karena mereka tidak ingin kita memiliki tempat tinggal di sini. Petik 2. Mereka menghancurkan klan Ye sebagai contoh bagi orang lain, pikir Lin Feng. Sungguh tragis. Mereka telah secara langsung menghancurkan klan Ye. Bab 2437, Serangan Balik, Subscribe Penatua. Para penggarap kuat dari kuil keberuntungan menggunakan klan Ye sebagai markas karena anggota klan Ye juga merupakan murid inti dari kuil keberuntungan. Kuil api dan kuil ruang kosong telah memutuskan untuk menghancurkan klan Ye untuk menunjukkan kepada semua klan lainnya bahwa mereka lebih baik memutuskan hubungan dengan kuil keberuntungan. Ketika Ye klan dihancurkan, Lin Feng dan yang lainnya sudah dalam perjalanan mereka. Para pembudidaya yang kuat dari kuil peruntungan mengetahui bahwa mereka memiliki satu murid yang bersembunyi di reruntuhan untuk menerimanya. Murid itu membawa mereka ke halaman biasa namun besar. Itu tampak biasa dari luar dan tidak menarik perhatian orang. Lin Feng menghela nafas, situasinya sulit bagi kuil keberuntungan. Sekelompok tokoh tiba. Ketika mereka melihat Lin Feng dan yang lainnya, mata mereka berbinar. Tetapi mereka tampak putus asa, seorang pria parubaya berkata, hanya kamu yang datang. Lin Feng terkejut. Mereka memang hanya 4 orang suci. 3 dari mereka adalah half saints. Tidak heran pria itu hancur dan kecewa. Orang-orang ini tidak akan dapat mengubah apapun. Ya, kamu tahu bahwa kuil peruntungan berada di bawah tekanan. Hanya kita berempat yang bisa datang, jawab Lin Feng. Sudahlah.
Mari kita pergi dan menemui petugas King Ye, kata orang yang berbalik. Selama masa perang, mereka memanggil petugas sains tingkat tinggi. Saint King Ye dengan demikian adalah seorang perwira. Pria parubaya membawa Lin Feng dan yang lainnya ke sebuah bangunan di kedalaman halaman untuk berbicara. Beberapa orang berdiri di sana, pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya yang bersih dan elegan. Dia memandang Lin Feng dan yang lainnya dan bertanya, "Mulin." "Salam, petugas King Ye," jawab Lin Feng. "Mu Zhen, pergi dan beritahu mereka tugas mereka." King Ye memberitahu pria parubaya itu, menunjuk kaisar-kaisar besar. "Baiklah." Mu Zhen mengangguk dan pergi untuk memberikan tugas yang berbeda kepada kaisar besar. "Kamu melihat apa yang terjadi pada klan Ye? Kami tidak memiliki keuntungan di sini. Jika mereka berhasil membunuh kita, mereka akan mengambil kendali atas Dayu City," kata King Ye kepada Lin Feng. "Aku tersentuh dan terkesan kamu datang pada saat seperti itu, tetapi kamu harus siap secara psikologis. Perang ini adalah sangat berbahaya." "Aku mengerti," kata Lin Feng. "Itu adalah pertempuran sampai mati. Petugas King Ye, berapa banyak orang suci yang tersisa di pihak kita di sini?" "3 orang suci tingkat tinggi, mereka tidak terluka. 7 orang suci tingkat rendah. 17 orang suci, dan itu termasuk kalian," kata King Ye kepada Lin Feng. "Musuh kita telah bergandengan tangan. Mereka memiliki 4 orang suci tingkat tinggi, 18 orang suci tingkat rendah, dan 36 orang suci. Apakah ada yang berubah?" Petik 2. "Ya, mereka sekarang mengendalikan beberapa klan, yang sudah mengirimkan. Mereka juga mengambil beberapa penggarap kuat mereka untuk membuat mereka berpartisipasi dalam pertempuran," kata King Ye. "Musuh tidak memiliki lebih sedikit petarung, mereka bahkan memiliki lebih banyak." "Aku mengerti," kata Lin Feng. "Mengapa Diviner hanya mengirim 4 orang? Lebih baik tidak mengirim orang sama sekali," berbicara wanita di sebelah King Ye. Dia tampak gagah dan gagah dalam baju besinya, tetapi juga kesal. Dia awalnya sangat senang, dia mengira kuil Fortune akan mengirim banyak pembudidaya yang kuat. Pada akhirnya, mereka hanya mengirim 4 orang suci. "Moyu, kamu tahu betul bagaimana situasi Fortune Shrine. Jangan marah, kamu terlalu tua untuk itu. Beritahu Mulin dan yang lainnya tentang situasi kuil," King Ye memerintahkan wanita itu. Moyu mengangguk. Meskipun dia kesal, dia tahu segalanya rumit untuk kuil. "Ikut aku," Moyu mengatakan pada Lin Feng dan yang lainnya. Mereka bergerak di depan peta emas. Itu adalah peta kota Dayu. "Mulin, kita di sini sekarang," kata Moyu, menunjuk tempat di peta. Hati Lin Feng berkedut, mereka terjebak di sudut. Wilayah ini sudah ditempati oleh kuil api dan kuil ruang kosong. Di sini, itu adalah klan Hong, di sini klan Leng. Mereka hadir di 9 tempat itu. Mereka mungkin telah mengirim kaisar besar kemana-mana di Dayu City, pertama untuk melihat apa yang terjadi di mana-mana, dan kedua karena mereka akan mengambil kendali atas seluruh kota. Petik 2. Peta ini kecil, jadi seolah-olah mereka sudah mengambil alih seluruh kota, tapi kota Dayu raksasa, mereka masih belum semuanya di satu tempat, kata Lin Feng. 9 tempat yang mereka tempati sudah memiliki portal teleportasi. Mereka dapat berteleportasi di mana saja dalam sekejap mata. Mereka juga memiliki banyak jimat penyebaran ruang kosong. Karena itu, mereka tersebar di 9 tempat berbeda karena mereka tahu mereka dapat dengan mudah bertemu di mana saja. Jadi menyerang mereka tidak ada gunanya, karena mereka akan langsung berkumpul dan menyerang kita, kata Moyu. Tidak heran dengan kuil ruang kosong, kata Jun Mosi. Itu tidak terlihat bagus untuk mereka. Kita bisa melakukan hal yang sama. Beri aku waktu dan aku akan membuat beberapa jimat penyebaran teleportasi, kata Lin Feng. Kamu bisa membuat jimat teleportasi? Tanya Moyu. Ya, aku bisa, kata Lin Feng mengangguk. Membuat jimat itu mudah baginya di tingkat kultivasinya, dan ia juga mengendalikan kekuatan asli tipe ruang kosong. Oleh karena itu, jimat teleportasinya pasti akan menjadi baik. Kabar baik kalau begitu. Jika kamu dapat membuat jimat teleportasi, bahkan jika mereka mengelilingi kami, jika kami menggunakan jimat sebelum mereka menutup area di sekitar kami akan baik-baik saja. Jika kita ingin menyegel daerah di sekitar mereka, mereka juga akan menggunakan jimat teleportasi segera. Petik 2. Pantas, kami tidak memiliki keuntungan sejak awal, pikir Lin Feng. Moyu menunjukkan kepada mereka di mana mereka bisa tinggal. Lin Feng membuat beberapa jimat selama beberapa hari. Dia memberikannya kepada semua orang, sangat melegakan mereka. Mereka tidak merasa begitu yakin untuk sementara waktu, tetapi tetap saja, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan. Moyu, ikut aku, kata Lin Feng kepada Moyu. Matanya berkedip, dia mengikuti Lin Feng. Ketika mereka tiba di depan peta emas, Lin Feng menunjukkan padanya klan Hong dan berkata, mereka memiliki 18 orang suci tingkat rendah, mereka menempati 9 tempat, oleh karena itu, masing-masing tempat mereka memiliki sekitar 2 orang suci tingkat rendah. Ayo pergi dan hancurkan salah satu wilayah mereka. Petik 2. Kita hanya bisa menyerang sekali dengan kejutan, dan jika kita lakukan, mereka akan sangat waspada, mereka bahkan mungkin mengejar kita. Itu pilihan yang buruk, kata Mo Yu menggelengkan kepalanya. Jangan dibesar-besarkan. Kami berlima bisa pergi, itu lebih dari cukup, kata Lin Feng. Moyu tercengang, kami berlima. Dia melirik Jun Mosi dan Ho Qinglin.
Jika mereka berlima pergi, itu akan sangat berbahaya, dan mereka pasti tidak akan bisa mengalahkan lawan mereka. Memang, kita berlima, kamu tidak percaya padaku, kata Lin Feng ke Mo Yu. Bukan itu, tapi kita kekuatan kecil, kita tidak bisa melakukan apa-apa, kata Mo Yu mengerutkan kening. Mari kita coba dan lihat. Jangan lupa, kami juga memiliki jimat penyebaran yang sangat kuat. Kamu sudah mencobanya, kita bisa menggunakannya dan langsung pergi, kata Lin Feng tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan mempertaruhkan hidup aku. Petik 2. Mo Yu terkejut, dia menatapnya dan berkata, baiklah, Mulin. Kekuatan apa yang kamu kendalikan? Petik 2. Cukup rumit untuk dijelaskan. Kamu, tanya Lin Feng. Kosongkan ruang penyegelan kekuatan dan ciptaan dunia, jawab Mo Yu. Mata Lin Feng berbinar ketika Mo Yu terus berbicara, tapi itu tidak terlalu berguna. Kami tidak memiliki banyak orang, jadi musuh kami tidak akan membiarkan kami melarikan diri. Dan jika kita tidak dapat menghancurkan mereka dengan cepat, bahkan jika mereka lebih lemah dari kita, mereka akan memanggil teman-teman mereka dan mereka akan segera berada di sana, dan kemudian kita akan berada dalam bahaya. Petik 2. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Jadi katakan saja padaku, maukah kamu membantu atau tidak? Tanya Lin Feng, menatap Mo Yu. Mata Mo Yu berkilauan, dan dia mengangguk, aku akan mencoba dan membantumu. Baiklah, mari kita pergi ke klan Leng dulu, kata Lin Feng. Dia berbalik dan mulai berjalan pergi. Mo Yu tidak berpikir Lin Feng akan ditentukan. Dia mengikutinya dan bertanya, mengapa klan Leng? Tidak akan pernah ada terlalu banyak akal dalam perang, kata Lin Feng dengan tenang. Dia meninggalkan gedung dan mereka terbang ke udara. Setelah mereka pergi, 3 orang muncul di gedung, salah satunya Sein Qingye. Dia melihat mereka pergi dan tersenyum. Itu bocah yang diinginkan semua kuil. Aku ingin tahu apakah dia bisa membuktikan dirinya di medan perang kota Dayu. Petik 2. Maradeva menyuruhnya datang ke kota Dayu, dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Mungkin itu untuk membuka jalan baginya, bisik orang di sebelahnya. Mereka tahu bahwa Mulin adalah Lin Feng. Bab 2438, Jari Ilusi, Subscribe Penatua. Klan Leng adalah klan di kota Dayu. Mereka sangat kuat. 2 orang di klan Leng duduk di bawah paviliun di taman, bermain catur. Beberapa orang berdiri di sebelah mereka dan menonton. Menurutmu berapa lama kita harus mengambil alih Dayu City? Tanya seorang pria parubaya mengenakan jubah api, sambil meletakkan bidaknya. Aku yakin ini layak dalam 3 tahun, jika mereka tidak menyembunyikannya sepanjang waktu, jawab lawannya. Dia mengenakan pakaian emas yang bagus, dan juga seorang pria parubaya. Mereka adalah pembudidaya yang kuat dari Empty Space Shrine dan Fire Shrine. Klan Leng adalah salah satu wilayah yang telah mereka ambil. Aku yakin kita akan membutuhkan kurang dari 3 tahun, kata Saint Fire Shrine. Terakhir kali, kami sudah memberi mereka pelajaran yang baik. Jika kami memiliki kesempatan lain untuk melakukan hal yang sama kedua kalinya, mereka akan pergi dengan kehendak sendiri. Petik 2. Aku akan lebih suka jika mereka tinggal di sini selamanya, tertawa petani kuat Empty Space Shrine tertawa. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, ada pedangki. Penanam kuat kuil api juga merasakannya. Matanya berkilauan saat dia mendengar suara di kejauhan. Lampu pedang terbang melewati bahunya, suara pecah dan patah tersebar di udara. Istana kuno di sebelah mereka bergerak, celah muncul, dan dengan raungan keras, istana meledak. Sebuah jejak besar muncul di tanah yang mengarah ke sana. Semua orang, bersiap-siap untuk bertarung, menginformasikan pangkalan militer lainnya, dan mengaktifkan portal teleportasi, kata seseorang dengan dingin. Mereka melepaskan kesadaran saling mereka ketika mereka naik ke udara. Beberapa lampu pedang turun dari langit dan bergerak ke arah yang berbeda, lebih banyak celah muncul di tanah. Para orang suci di langit tampak sangat marah, kuil keberuntungan ada di sana untuk membalas dendam mereka. Hanya 1 orang yang menyerang, kata Saint Api Kuil Suci. Awas dan tetap waspada, tunggu yang lain untuk berteleportasi di sini dan kemudian kita akan bertindak bersama, kata pembudidaya lain. Sangat cepat, portal penyebaran berkelip dan angka muncul. Kekuatan Saint memenuhi udara. Mereka bergerak maju, tetapi berhenti ketika mereka melihat sosok di langit. Dia tersenyum dengan dingin ketika dia berkata, bajingan, anggota klan Leng, dengarkan aku. Kuil api dan kuil ruang kosong memutuskan untuk sepenuhnya menghancurkan klan di mana para murid kuil Fortune berada. Mereka kejam dan memutuskan untuk bertindak dengan mengabaikan prinsip-prinsip. Kami pasti akan membalas dendam kami. Mulai sekarang, jika kamu terus bekerja sama dengan mereka, kami tidak punya pilihan selain menghancurkan kamu. Petik 2. Cahaya pedang lain melesat melintasi langit, dan sebuah lembah muncul di tengah-tengah klan Leng. Kerumunan tercengang. Benar-benar bencana bagi mereka. Kuil hampir lebih baik daripada klan itu. Tangkap dia. Beberapa orang berkedip. Mereka melanggar jimat penyebaran mereka, dan muncul di sekitar Lin Feng. Namun, pada saat yang sama, Lin Feng menghilang, yang tersisa hanyalah energi bergelombang yang pucat. Jimat penempatan. Kelompok pembudidaya yang kuat mengerutkan kening takjub. Salah satu dari mereka berkata, ikuti kekuatan ruang kosong dan kejar dia. Dia sendirian. Aku tidak berpikir dia menghilang. Petik 2. Orang yang baru saja berbicara juga menghilang, mengikuti Lin Feng. Dia muncul kembali di tempat lain di langit, tetapi kemudian mengerutkan kening.
Kekuatan bergelombang tampaknya lebih jauh, yang berarti Lin Feng bahkan lebih jauh. Dia merusak jimat penempatan lainnya. Kelompok orang mengejar Lin Feng secepat mungkin, tetapi pada akhirnya, mereka masih belum menemukannya. Beritahu pangkalan lain dan katakan pada mereka untuk berhati-hati, kuil Fortune menyerang kita dengan terkejut. Beritahu mereka bahwa para anggota kuil suci juga memiliki jimat penyebaran teleportasi, kata seorang kultivator yang kuat. Semua orang mulai menghubungi orang lain. Meskipun mereka tidak kehilangan penanam, itu membuat mereka merasa sangat gugup, terutama karena musuh telah mencoba menakut-nakuti klan kota Dayu dengan mengatakan mereka akan menghancurkan mereka jika mereka berkolaborasi dengan kuil api dan kuil ruang kosong. Dengan sangat cepat, Science of Fire Shrine dan Empty Space Shrine menerima pesan tentang apa yang terjadi di klan Leng. Mereka diserang karena terkejut, jadi mereka harus berhati-hati. Langit kota Dayu berubah merah kemerahan, itu pemandangan yang indah. Di luar klan Hong, sekelompok orang berjalan ke arah klan Hong. Beberapa orang menatap mereka. Utas kesadaran Saleh muncul di depan mereka ketika mereka bertanya kepada kelompok itu dengan dingin, siapa kamu? Anggota Fortune Shrine, kata Lin Feng tersenyum. Orang yang baru saja bertanya kepadanya yang tampak terkejut, tetapi kemudian benang-benang niat kematian menembus tubuhnya dan dia pingsan. Lebih banyak benang kesadaran Saleh muncul, tetapi Lin Feng juga merilis kesadaran Salehnya, menutupi langit klan Hong. Aku akan segera kembali, kata Lin Feng, melanggar jimat penempatan. Dia muncul kembali di tempat lain di langit. Di bawahnya adalah portal teleportasi yang berkilauan. Pedang menakutkan Qi turun dari langit. Kekuatan pedang terkondensasi di sekelilingnya dan menebas portal teleportasi. Hentikan dia. Sekelompok orang bergerak menuju Lin Feng. Break, teriak Lin Feng dengan dingin. Dia bergerak menuju portal teleportasi, lampu pedang menghujani. Ada ledakan keras saat portal itu hancur berantakan. Serangan yang sangat kuat, para penjaga tercengang. Portal teleportasi sangat tangguh. Orang suci tingkat rendah tidak bisa memecahkannya, tetapi dia melakukannya, betapa menakutkannya. Dunia, kata suara dingin. Sebuah tirai cahaya raksasa muncul di langit dan mengelilingi daerah itu. Itu adalah kekuatan dunia pemeteraian. 5 orang, 2 orang suci tingkat rendah. Kelompok pembudidaya yang kuat melirik para pengganggu dan akhirnya melihat mereka dengan jelas. Mereka tidak menggunakan jimat penyebaran apapun. Mereka menggunakan jimat penyebaran hanya ketika mereka menghadapi musuh yang lebih kuat dari mereka. Karena Lin Feng dan yang lainnya tidak kuat, mereka tidak memilih untuk melarikan diri. Hong Dongliu, kamu dan aku bertarung melawannya. Kalian bertempur melawan yang lain, kata Saint tingkat rendah ruang angkasa kosong, menatap Lin Feng. Serangan pedang orang itu sangat kuat, 2 orang suci level rendah harus bergandengan tangan untuk bertarung melawannya. Qi membiarkan orang suci tingkat rendah kuil api melawan wanita itu. Secara total, ada 3 orang suci tingkat rendah dan 6 orang suci iblis di sana. Habiskan mereka secepat mungkin, kata Lin Feng. Meskipun dia telah menghancurkan portal teleportasi, musuh juga bisa datang dengan cepat, mereka harus bertarung dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Lin Feng memandang Hong Dongliu, pria itu mungkin adalah Saint of the Hong Clan, yang berarti dia tidak mungkin sangat kuat. Lin Feng menembak ke arah Hong Dongliu, lebih cepat dari yang lain akan benar-benar percaya. Ilusi, kata Lin Feng. Hong Dongliu tercengang. Ilusi, kekuatan ilusi memenuhi udara, tetapi dia tidak merasa seperti muncul dalam ilusi. Tidak ada yang terjadi. Saint tingkat rendah dari Space Empty Space Shrine melemparkan tangan emas pada Lin Feng, mencoba meraihnya secara langsung. Lin Feng menamparkan udara di depannya, dan energi meluncur ke arah tangan emas. Ruang di sekitar mereka bergetar hebat. Isinya kekuatan bumi dan menjadi semakin kuat. Ketika itu bertabrakan dengan tangan kosong raksasa itu meledak berkeping-keping. Hong Dongliu, mati. Kata Lin Feng, menunjuk Hong Dongliu. Hong Dongliu menarik diri, tetapi merasakan bahwa dia melambat. Lin Feng telah merilis kekuatan lambat padanya dan kekuatan cepat kental di jarinya. Hong Dongliu tampak sedikit terkejut. Mati, kata Lin Feng. Hong Dongliu tercengang. Lin Feng bahkan belum dekat dengannya dan dia sudah menyerang. Hati-hati, Hong Dongliu mendengar. Dia tertegun, ada sesuatu yang merobek otaknya. Wajahnya memucat saat dia menatap Lin Feng. Dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin? Otaknya meledak dan dia jatuh dari langit. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Itu adalah serangan yang telah dilatih Lin Feng selama bertahun-tahun. Dia menciptakan ilusi, tetapi musuh tidak tahu dia dalam ilusi, seolah-olah tidak ada yang berubah di sekitar mereka, dan kemudian tiba-tiba, Lin Feng ada di depan mereka. Sekarang Lin Feng telah meningkatkan serangan karena dia telah mengembunkan lebih banyak lagi kekuatan asli di jarinya. Serangan itu tidak berbentuk, tidak terlihat, dan tidak berwujud. Para penggarap kuat dari kuil ruang kosong tercengang. Bagaimana bisa seorang Saint tingkat rendah begitu ceroboh? Lin Feng pasti menggunakan serangan yang menakutkan. Bebaskan diri dari wilayah ini dan bubar, kata Saint tingkat rendah dari kuil ruang kosong. Mereka harus bertindak segera. Mereka ingin menyerah, dia tidak merasa ingin bertarung melawan Lin Feng bahkan jika dia memegang Science Weapon. Bab 2439, menghancurkan Stationary Point, Subscribe Penatua. Setelah penggarap kuat dari kuil ruang kosong mengatakan itu, kelompok mereka bergerak kembali dan bubar.
Orang yang awalnya ingin bertarung melawan Lin Feng memegang tombak dengan 3 bilah kekuatan muncul darinya. Itu adalah Spes Lacerating Halberd, itu bisa memotong ruang. Terhadap orang, itu juga cukup efisien, itu bisa memotong mereka dengan cepat. Kultivator menyerang dunia tersegel Moyu dengan Spes Lacerating Halberd. Celah muncul dan kekuatan dunia bubar. Tapi setelah itu, kerumunan merasakan ruang bergetar, mereka mendapat kesan bahwa mereka akan meledak. Moyu sedang mandi di cahaya bintang, dan tiba-tiba ruang berubah menjadi dunia bintang, menghancurkan ikatan spasial. Setelah segel itu pecah, bintang-bintang yang mempesona muncul dan mengelilingi semua orang. Mari kita akhiri pertempuran dengan cepat, jika tidak, orang-orang mereka akan bergegas. Kata Moyu. Dia tampak gugup. Lin Feng telah menghancurkan portal teleportasi mereka, tetapi musuh yang tidak ada di sana akan segera menyadarinya dan kemudian akan bergegas. Moyu dan yang lainnya tidak bisa membuang waktu. Aku mengerti, kata Lin Feng. Dia kemudian bergerak menuju Empty Space Rin penggarap kuat yang memegang Spes Lacerating Halberd. Pada saat yang sama, Hao Qinglin dan yang lainnya juga menyerang musuh mereka. Dua orang yang baru saja menjadi orang suci bergerak menuju Hao Qinglin. Hao Qinglin merilis kekuatan reinkarnasi, mengejutkan mereka. Kekuatan reinkarnasi jarang terjadi. Cahaya reinkarnasi muncul saat Hao Qinglin melepaskan kekuatan pedang, 6 lampu mirip bintang muncul. Suasananya eksplosif, kekuatan reinkarnasi merusaknya. 6 divisi besar dalam roda karma. Wajah kedua kultivator itu memucat. Itulah maksud dari 6 perpecahan besar dalam roda karma. Salah satu dari mereka mengangkat tinjunya dan melemparkan pukulan ke arah Hao Qinglin. Ruang berubah menjadi raksasa api raksasa, tangan raksasa menembak ke arah Hao Qinglin. Hao Qinglin mengangkat tangannya dan cahaya reinkarnasi mengelilingi raksasa itu dan melenyapkan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mendengus dingin, dan mengangkat kedua tangannya. 6 divisi besar dalam roda karma mengelilingi dua pembudidaya, dan mereka berteriak, panik. Salah satu dari mereka memiliki setengah dari tubuhnya yang terjebak dalam kekuatan reinkarnasi, bagian atas tubuhnya masih menggeliat di luar. Bagaimana Half Saint bisa sekuat itu? Teknik Saint-nya sudah luar biasa. Seorang kultivator yang benar-benar kuat pasti telah mentransmisikan teknik Saint itu kepadanya. Teriak salah satu dari mereka dengan cemas. Hao Qinglin menyerang lagi, 6 sinar cahaya terjalin di ruang dan menyerang dua musuh. Serangan Six Great Karma Wheel Division aku adalah 1/1000 dari serangan guru aku, pikir Hao Qinglin, menghela nafas. Setelah menjadi murid inti dari kuil peruntungan, ia pergi bersama dengan Prias reinkarnasi, yang telah mengajarinya banyak. Pada akhirnya, Hao Qinglin mengakuinya sebagai seorang guru, tidak berbeda dari kedua gurunya. Gurunya kemudian mengajarinya serangan 6 divisi karma besar, tetapi serangan Hao Qinglin jauh lebih lemah. Hao Qinglin melihat gurunya menggunakan 6 roda karma agung. Ketika gurunya menggunakannya, bumi dan langit memancarkan tangisan sedih dan sedih. Itu bisa menghancurkan seluruh populasi, tidak ada yang bisa melarikan diri. Hao Qinglin bahkan tidak bisa melihat niat di dalam karena itu sangat kompleks. Hao Qinglin melompat ke depan dan membunuhnya. Pada saat yang sama, pedang Dewa Lin Feng menembus kedai suci tingkat rendah ruang suci kosong dan membunuhnya. Saint api tingkat rendah kuil api yang melawannya Moyu bertarung adalah satu-satunya yang tersisa, dan pertempuran itu tidak sulit bagi Moyu. Pada saat itu, suara pecah datang dari luar, memperingatkan mereka. Oh, tidak, wajah Moyu berubah drastis, yang lain tiba, mereka menyerang duniaku yang tersegel. Saint api tingkat rendah kuil api mundur, yang lain pindah kembali ke tepi dunia yang disegel. Jika dunia yang disegel pecah, mereka akan dapat pergi dengan aman. Kemudian, mereka melakukan serangan balik dan mengelilinginya. Semua orang, ayo, bersiap-siaplah untuk bubar, kata Moyu. Mereka berkumpul bersama. Jika dunia yang disegel pecah, mereka semua pergi bersama. Ini tidak mudah, mereka mungkin telah menyegel daerah di luar, kata Lin Feng. Moyu terlihat khawatir, orang-orang itu sangat cepat. Tetapi bahkan jika mereka melakukannya, orang-orang itu, paling banyak, mereka yang berada di dekat pangkalan stasioner Hong Klan, jadi kami tidak perlu takut, kata Lin Feng. Dia mengeluarkan tombak, senjata Saint tingkat menengah. Jika dia menggunakan dua senjata Saint lainnya, orang akan mengenalinya. Dia harus menggunakan jenis lain dari Saint's Weapon. Tombak panjang menembak ke arah Saint api tingkat rendah kuil, yang menatap Lin Feng dengan cemas. Penanam kuat kuil api sangat putus asa. Dua orang suci tingkat rendah sudah terbunuh oleh Lin Feng, dia takut. Dia memadatkan kekuatan asli api, dan ruang di sekitarnya mulai menyala ketika raksasa api muncul di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dewa api muncul di sekitarnya, memandikannya dalam api. Bumi dan langit juga mulai terbakar, mengubah segalanya menjadi merah. Mati, dia berteriak dengan marah, raksasa api mengulurkan tangan mereka pada Lin Feng. Begitu banyak tangan muncul di sekitar Lin Feng. Kekuatan penyerap yang menakutkan muncul dari tombaknya, api berubah menjadi seberkas cahaya dan ditarik ke tombak. Tombak berubah menjadi merah terang. Senjata Saint itu mengandung kekuatan menyerap. Kultivator kuil api yang kuat menarik wajah panjang. Seekor naga yang menakutkan muncul dan menyerap energi di sekitarnya. Tombak terus menyerap kekuatan api, dan raksasa api melambat saat Lin Feng melepaskan kekuatan lambat. Lin Feng berubah menjadi seberkas cahaya, ia melemparkan tombaknya dan mengembuskan kekuatan cepat di dalamnya, tidak mungkin untuk mengikutinya dengan mata.
Sein kuil api berteriak dengan keras. Raksasa di belakangnya mengulurkan tangannya. Mati, kata Lin Feng. Tombaknya mengarah ke mata ketiga yang lain. Kultivator kuil api yang kuat tercengang, dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Api menyerbu ruang di sekitarnya. Dia mandi dalam api, tetapi dia tidak punya waktu untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Serangannya lenyap. Kekuatan lambat dan cepat Lin Feng sangat luar biasa, dan ketika dia menggunakan serangan seperti itu terhadap Half Science, mereka tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Mereka baru saja mati seketika. Seberapa kuat, Mo Yu menggigil ketika dia melihat Lin Feng. Dia punya harapan lagi. Mungkin Mulin ini benar-benar bisa mengubah keadaan di Dayu City. Pada saat itu, dunianya yang tertutup rapat pecah, dan sekelompok orang muncul di luar. Ketika mereka melihat bahwa sekutu mereka telah menghilang di dalam, mereka terkejut. Ikut aku, kata Lin Feng. Dia melepaskan kekuatan cepat yang mengelilingi seluruh kelompok, dan mereka melepaskan tembakan. Lin Feng melepaskan tanah dan mengosongkan kekuatan asli ruang dan mengembunnya ke tombaknya. Dia mempercepat dan mencapai kecepatan maksimumnya. Ayo pergi. Lin Feng dan yang lainnya merasakan energi mengerikan mengisi udara di kejauhan. Mereka menghancurkan jimat dan menghilang. Seperti yang diharapkan, mereka memiliki jimat penyebaran. Para pembudidaya yang kuat tidak mengejar mereka, karena pembudidaya terkuat dari klan Hong telah terbunuh. Sangat cepat, bahkan lebih banyak orang berkumpul dan menarik wajah panjang. Salah satu markas stasioner mereka telah dihancurkan oleh musuh mereka, dan tidak ada prajurit mereka yang tersisa. Kita perlu memberitahu keempat petugas lainnya bahwa seorang kultivator yang kuat telah muncul. Dia dapat dengan mudah membunuh orang suci level rendah dalam waktu singkat, dan bahkan menghancurkan basis stasioner, kata salah satu dari mereka. Mereka harus memikirkan cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Bab 2440, Perangkap. Subscribe Penatua. Lin Feng dan Mo Yu tiba di tempat lain. Mereka sudah menggunakan beberapa jimat penyebaran. Begitu mereka cukup jauh, mereka merasa lega. Musuh-musuh memiliki 4 orang suci tingkat tinggi. Mereka tidak bisa melindungi diri terhadap para penanam yang menakutkan itu. Fiu, Mo Yu menarik napas dalam-dalam. Dia masih mengenakan baju besinya dan terlihat anggun di dalamnya. Dia tersenyum dan menatap Lin Feng. Apa? Tanya Lin Feng, tersenyum. Aku ingin berkenalan denganmu, kata Mo Yu tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan tersenyum pada Lin Feng. Lin Feng tersenyum dan menjabat tangannya dengan bebas. Pada level sains level rendah, membunuh musuh sangat sulit, bahkan jika perbedaan kekuatannya besar. Biasanya, mereka yang dikalahkan memiliki pilihan untuk melarikan diri. Namun, hari ini, kamu membuktikan aku salah. Serangan kamu terlihat biasa, tetapi kamu dengan mudah membunuh musuh dengan mereka, meskipun mereka pada tingkat budidaya yang sama dengan kamu. Mulai sekarang, aku akan tinggal bersamamu, kata Mo Yu. Dia tahu bahwa apa yang telah dilakukan Lin Feng adalah luar biasa. Dia juga kagum dengan Ho Qinglin. Dia hanya setengah Sein, tetapi serangannya luar biasa, layak untuk seorang murid pendeta legendaris. Identitasnya luar biasa. Ho Qinglin datang dengan Lin Feng, dan Lin Feng tampak seperti pemimpin. Dia bisa membayangkan bahwa Lin Feng memiliki status tertentu di kuil keberuntungan. Mengikutiku bisa berbahaya. Jika orang suci tingkat tinggi datang beberapa saat yang lalu, itu tidak akan menyenangkan. Itu pertama kalinya, waktu berikutnya akan sulit. Kami tidak dapat menggunakan strategi yang sama lagi, kata Lin Feng. Mo Yu terkesan dan mengangguk. Memang, mereka telah membunuh 3 orang suci level rendah sekaligus. Itu adalah kemenangan yang luar biasa dan mulia, tetapi itu tidak akan terjadi lagi. Jadi, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Mo Yu. Jika mereka tidak bisa menyerang dengan terkejut lagi, apa yang bisa mereka lakukan? Aku tidak tahu. Aku perlu berpikir, kata Lin Feng. Ya, semua orang harus berpikir, kata Ho Qinglin mengangguk. Bagaimana jika kita menghilang selama beberapa waktu dan kembali pada suatu saat? Tanya Mo Yu. Dia gugup. Tidak, kata salah satu petani dengan mereka, menggelengkan kepalanya. Yan Qing, apa idemu? Tanya Lin Feng. Yan Qing telah lulus ujian pada saat yang sama dengan Jun Mosi dan Ho Qinglin, dia juga sangat kuat. Kita harus memancing di perairan yang bermasalah dan mendapat manfaat dari kebingungan. Semakin bingung musuh, semakin banyak peluang yang kita miliki untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jika mereka tenang dan tenteram, mereka akan punya waktu untuk mengatur strategi pertahanan yang hebat, dan kami tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi, kata Yan Qing, menggelengkan kepalanya. Aku punya ide, tapi itu berbahaya. Katakan, kalau begitu, kata Lin Feng. Master Mulin, kamu adalah Sein tingkat rendah, kamu membunuh pembudidaya kuat dari tingkat yang sama dengan cepat. Master Mo Yu dan Ho Qinglin dapat membunuh Half Science dengan cepat. Jun Mosi dan aku tidak bisa melakukan itu. Jun Mosi dan aku bisa menjadi umpan. Kita bisa berpura-pura menyerang, lalu ketika seseorang menemukan kita, kita melarikan diri. Ini adalah masa yang sensitif, mereka pasti belum memiliki strategi yang hebat, mereka harus diorganisir dengan buruk sekarang. Ini adalah kesempatan bagi kamu, tetapi strategi itu membutuhkan banyak jimat penyebaran untuk melarikan diri, dan itu juga sangat berbahaya, kata Yan Qing. Lin Feng dan yang lainnya tampak berpikir.
Aku tidak berpikir itu berbahaya, itu hanya berbahaya bagi mereka yang diserang secara mengejutkan, kata Jun Mosi. Setelah menyerang, mereka bisa segera pergi. Kamu bisa melakukan itu, aku akan menyerang sendiri, kata Lin Feng kepada orang-orang. Tidak. Jika ada banyak orang, kita semua dapat menyebar dan bergerak ke arah yang berbeda, yang akan baik untuk mengalihkan perhatian mereka. Jika kamu sendirian, mereka mungkin memasang jebakan dan menangkap kamu. Ada banyak orang suci dari Empty Space Rin di antara musuh-musuh kita. Mereka ahli mengendalikan energi ruang kosong. Mereka bisa menyegel daerah itu kapan saja, kata Ho Qinglin, menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin membiarkan Lin Feng mengambil risiko sendirian. Justru itulah alasan mengapa aku pikir itu yang terbaik jika aku menyerang sendirian. Semakin banyak orang, semakin berbahaya bagi kita, kata Lin Feng. Jangan khawatir, tujuan aku hanya untuk membunuh Saint tingkat rendah. Kita dapat membunuh orang suci tingkat rendah secara perlahan dan kemudian, pada titik tertentu, mereka akan memiliki orang suci tingkat rendah sebanyak kita. Kemudian, kita tidak akan berada dalam posisi lemah lagi. Petik 2. Apakah kamu khawatir tentang aku? Kata Lin Feng sambil tersenyum, mari kita lakukan seperti itu. Baiklah, aku setuju, kata Mo Yu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Pura-pura menyerang, atau menyerang, aku hanya akan mendengarkan kamu. Hidupku adalah tanganmu. Petik 2. Baiklah, aku akan melindungimu, kata Lin Feng, tersenyum dan mengangguk. Karena mereka sudah menyerang dengan kejutan sekali, mereka tidak bisa menyerang untuk kedua kalinya karena terkejut, jadi Lin Feng berharap strategi itu akan berhasil. Dia berharap dia berhasil membunuh Saint tingkat rendah, dan dua akan lebih baik. Di mana kita bertindak? Tanya Yan King. Klan Leng, terakhir kali, kami pergi ke sana, tetapi tidak mengambil apapun dari mereka. Kali ini, itu harus berubah, Lin Feng nyengir. Yang lain mengangguk. Baiklah, kata Yan King. Mereka semua adalah orang luar biasa, jika tidak, mereka tidak akan lulus. Mereka mengagumi Lin Feng, dia bisa membuat jimat penyebaran, dia memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa, bahkan Mo Yu mengagumi dan menghormatinya. Baiklah, ayo kita lakukan, teman-teman, kata Lin Feng sambil tersenyum, kami pikir sudah selesai dengan perinciannya, haruskah kita pergi? Baiklah, semua orang setuju. Mereka ingin membantu Lin Feng membunuh Saint tingkat rendah, setidaknya satu, dan jika mereka berhasil, kuil keberuntungan akan merasa kurang tertekan. Itu fajar di Dayu City. Setelah apa yang terjadi pada malam sebelumnya, kuil api dan kuil ruang kosong sangat gugup, dan bahkan klan Leng pun gugup. Mereka telah diserang pada hari sebelumnya, tetapi untungnya, mereka tidak kehilangan orang suci, hanya beberapa wajah. Tapi klan Leng tidak tahu harus berbuat apa, mereka diduduki oleh kuil, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Bahkan jika mereka berharap kuil akan mengubah markas stasioner mereka, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Benua 9 awan berada dalam keadaan kacau, semua klan memiliki ide mereka sendiri dan tidak ada yang ingin dihancurkan. Hubungan mereka dengan kelompok lain sangat kompleks. Beberapa li jauhnya dari gerbang klan Leng, seseorang muncul, berjalan perlahan. Orang itu mengenakan pakaian biasa, topi, dan tampak seperti turis. Itu Lin Feng, akan menyerang klan Leng. Dia sudah bersiap. Mo Yu dan yang lainnya akan menyerang klan Leng karena kejutan, dan kemudian Lin Feng akan menyerang begitu situasinya kacau dan mencoba untuk membunuh Saint tingkat rendah. Itu rencananya. Tapi saat Lin Feng semakin dekat dengan klan Leng, dia tidak merasa aman. Sensasi itu menjadi lebih dan lebih intens. Perasaan semacam itu adalah intuisi yang aku dapatkan karena teknik takdir surga celestial. Itu bisa berbahaya, pikir Lin Feng, mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak merasa santai, dan bertindak segera. Dia mengambil jimat dan berkata, rencana dibatalkan. Membubarkan. Petik 2. Kita akan menyerang, bagaimana kita bisa menyerah? Jawab Mo Yu. Pada saat itu, serangan turun dari langit dan menyerang klan Leng. Membubarkan, Jun Mosi, sesama murid, Yan King, bubar. Kata Lin Feng, menghubungi semua orang secara pribadi. Lin Feng menyadari bahwa tanah di bawah kakinya berwarna emas. Lampu mengelilingi tubuhnya. Lampu-lampu itu mengepung semua orang, termasuk para anggota klan Leng. Serangan yang sangat kuat, suasana menjadi kacau. Hanya Saint tingkat tinggi yang bisa melakukan itu, pikir Lin Feng. Dia ketakutan. Dia mengambil jimat penempatan dan melanggarnya. Namun, dia tidak menghilang. Suasana di sekitarnya dalam kekacauan, dia tidak bisa mengendalikan apapun. Lin Feng menarik wajah panjang. Mantra penyebaran ini bisa menyempitkan jimat penyebaran. Mo Yu menyadari itu juga. Mo Yu tercengang. Kali ini, mereka tidak menghancurkan portal teleportasi, situasinya sangat berbahaya. Petugas King Ye, kita berada di klan Leng dan kita dalam bahaya. Tolong kami. Mo Yu merasakan bahaya dan segera menghubungi King Ye, portal teleportasi Leng klan terus berkedip. Qi memenuhi udara. Mo Yu melihat pembudidaya kuat bergerak ke arah mereka. Pergi, teriak Mo Yu mendesak. Jun Mosi, Ho Qinglin, dan Qinglin bubar. Kemarilah. Cahaya menyilaukan melesat di langit, itu adalah Lin Feng, mengendarai senjata Sein. Mo Yu tercengang dan berkata, bodoh. Siapa yang menyuruhmu menunjukkan dirimu? Petik 2. Lin Feng tersenyum pada Mo Yu yang marah dan berkata, kamu tolol, aku sudah bilang aku akan melindungimu.
Dia menembak ke arah Hou Qinglin dan berkata, kemarilah. Hou Qinglin, Jun Mosi, dan Yan Qing tidak terlalu kuat. Jika mereka tinggal sendirian, mereka akan berada dalam bahaya, terutama jika mereka tidak bisa menggunakan jimat penyebaran. Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Bab 2441, Melingkari Prajurit yang Marah, Subscribe Penatua. Kapal Lin Feng bergerak sangat cepat. Dia tidak berniat bertempur sama sekali, dan terbang pergi. Namun, mereka melihat jimat muncul di depan mereka. Dinding emas yang mempesona muncul dan melintas tanpa henti di depan mereka. Hancurkan! Lin Feng melemparkan tombaknya ke dinding. Itu memukul dengan keras, tetapi hanya lubang kecil yang muncul, itu tidak cukup besar. Lin Feng dan yang lainnya menarik wajah panjang. Nasib buruk. 3 orang suci tingkat tinggi mereka tampaknya tahu banyak tentang mantra penempatan. Setelah apa yang terjadi di klan Hong, mereka mengucapkan mantra penyebaran raksasa, dan sekarang kita di dalamnya, kata Mo Yu. Dia sangat gugup. Jika orang suci tingkat tinggi menyerang mereka, mereka akan mati dengan cepat. Mereka tidak memiliki kesempatan melawan para orang suci tingkat tinggi, perbedaan antara mereka dan orang suci tingkat rendah sangat besar. Mereka tidak terburu-buru, mereka mengumpulkan para pembudidaya yang kuat. Mereka tidak ingin mengambil risiko untuk menyerang sendirian, kata Hou Qinglin, memutar kepalanya dan menatap ke kejauhan. Musuh-musuh mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Setelah apa yang terjadi di klan Hong, musuh-musuh mereka telah melihat seberapa kuat mereka. Jika mereka dapat membunuh orang suci level rendah dalam waktu sesingkat itu, mereka tidak akan mampu mengambil risiko. Mereka harus sangat waspada. Para orang suci tingkat tinggi belum muncul, kata Lin Feng dingin ketika dia melihat bahwa pembudidaya yang kuat sedang berkumpul. Lebih dari 10 orang suci tingkat rendah. Bahkan jika orang suci tingkat tinggi mereka tidak datang, kita semua akan mati. Kecuali orang-orang kita tiba tepat waktu, bisik Mo Yu menarik wajah panjang. Apakah kamu menghubungi mereka? Lin Feng bertanya padanya. Tentu saja, aku tidak ingin mati, kata Mo Yu. Aku tahu mengapa para orang suci tingkat tinggi tidak muncul, tanya Yan Qing. Mo Yu menatap ke kejauhan. Kuil api dan kuil ruang kosong ingin membunuh kita semua dalam satu serangan, kata Yan Qing. Mereka menduga Fortune Shrine akan mengirim orang untuk membantu kita, jadi mereka memikirkan solusi untuk menghentikan mereka. Jika itu aku tidak akan melewatkan kesempatan itu, Lin Feng mengangguk. Penanam kuat dari kuil api dan kuil ruang kosong memegang keunggulan numerik. Mereka memiliki 4 orang suci tingkat tinggi, kuil keberuntungan hanya memiliki 3. Jadi bahkan jika semua orang suci tingkat rendah mereka muncul, itu tidak akan mengubah apapun karena musuh mereka memiliki orang suci tingkat tinggi yang lebih banyak. Selusin orang suci tingkat rendah sudah cukup untuk menyingkirkan kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Mo Yu. Musuh sudah bisa menekan mereka. Mo Yu, segel mereka bertiga di dalam dunia yang tertutup, kata Lin Feng padanya. Mo Yu kaget, dan memprotes, kamu gila. Ada selusin orang suci tingkat rendah di sana, semuanya memiliki teknik Sein yang kuat, dan mereka semua memiliki senjata orang suci. Petik 2. Percayalah padaku, kata Lin Feng. Pada saat itu, dia tampak sangat tenang hingga menakutkan. Hou Qinglin dan yang lainnya tidak bisa bertarung melawan orang suci tingkat rendah. Itu sebabnya Lin Feng meminta Mo Yu untuk menempatkan mereka di dunia yang tertutup. Baiklah, kata Mo Yu. Dia tampak muram. Ketika dia melihat bagaimana tekadnya Lin Feng terlihat, dia menyegel sekutu mereka di dunia. Selama pertempuran, bersiap-siap untuk melepaskan lebih banyak kekuatan pemetraian. Cobalah untuk menyegel aku dan sesedikit mungkin orang di dunia yang sama, kata Lin Feng pada Mo Yu secara telepati. Mata Mo Yu berbinar. Dia terkejut, tetapi menjawab, baiklah, aku mengerti. Menjauh untuk saat ini, aku akan tinggal di depan, kata Lin Feng, berkedip ke depan. Musuh mereka terkejut dengan keberaniannya. Mulin, hati-hati, Mo Yu berseru. Dia sangat gugup. Jika dia tidak salah, para orang suci tingkat tinggi dari pasukan lawan mungkin pergi untuk bertarung melawan para orang suci tingkat tinggi di kuil keberuntungan. Dengan begitu, bahkan jika orang suci tingkat tinggi dari kuil suci ingin datang dan membantu, mereka tidak bisa. Itu adalah situasi yang sangat berbahaya, karena Lin Feng dan Mo Yu tidak bisa melarikan diri. Setidaknya, dia yakin itu tidak mungkin. Lin Feng dengan kuat memegang tombaknya, dia telah bertarung melawan banyak orang suci tingkat rendah di masa lalu di dunia bintang, tetapi kemudian, 9 orang suci terbaik adalah musuh yang paling kuat. Mereka meremehkan peserta ujian. Tentu saja, pada saat itu, meskipun musuh-musuhnya tidak sekuat orang suci bestial, mereka masih sangat kuat, tetapi Lin Feng juga sangat kuat sendiri. Lin Feng mengangkat tombaknya dan ki khusus muncul. Kekuatan aslinya memenuhi udara. Hati-hati, ruang itu berisi kekuatan asli ilusi. Pria itu bisa membuat orang percaya tidak ada yang terjadi. Kita harus bergandengan tangan dan membunuhnya secepat mungkin, kata seorang pembudidaya yang kuat dari kuil ruang kosong. Matanya emas, seolah-olah dia bisa melihat semua hal. Sebuah cahaya yang menyilaukan memenuhi udara, itu berisi kekuatan Sein. Segala macam kekuatan asli mulai naik di udara dan bergerak dengan gelisah. Ruang mulai bergetar, angin yang tak terlihat dan tak berwujud mulai bertiup. Tapi pada akhirnya, angin puyuh semua bergerak menuju Lin Feng. Mati, teriak seorang kultivator yang kuat dengan sangat keras.
Cahaya keemasan menyilaukan melesat melintasi langit dan berubah menjadi kandang. Lin Feng ada di dalam. Pada saat yang sama, di atas Lin Feng, tangan raksasa muncul dan turun dari langit dengan gemuruh guntur, api berkobar di sekitarnya. Itu tampak seperti gunung yang terbakar jatuh dari langit, merah seperti darah dan api. Itu membakar semua ki dengan caranya. Pedang emas yang tajam juga menembak ke arah Lin Feng. Mulin, wajah Mo Yu memucat. Serangan Sein menghancurkan langit dan menutupi bumi. Para orang suci tingkat rendah tidak mendekati dia, tetapi mereka menggunakan serangan mereka yang paling kuat untuk membunuh Lin Feng. Lin Feng melintas dan melepaskan kekuatan berat yang menakutkan. Suasana menjadi berat dan menindas. Sulit bernapas. Lambat, kata Lin Feng. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi lambat. Lalu, Lin Feng meletakkan tombaknya di depannya. Bayangan ilusif muncul dengan 3 kepala dan 6 tangan, jejak kuno muncul di sekitar mereka, dan sangkar emas terkoyak. Pada saat yang sama, kekuatan yang berat berubah menjadi jejak kuno dan menyerang semua serangan di sekitarnya. Beberapa serangan terus bergerak ke arahnya. Lin Feng mengangkat tombaknya lagi dan memutarnya. Sebuah ledakan ki muncul dari tombaknya, tangan api raksasa bergerak, dan Lin Feng menusuk tangan dengan tombaknya. Dia tampak seperti panglima perang, dewa perang. Mo Yu, bersiap-siap untuk menyegel aku dan dia di ruang lain sehingga orang lain tidak dapat mempengaruhi aku, kata Lin Feng secara telepati. Mo Yu mengangguk. Lin Feng bahkan lebih kuat dari yang dia duga, dia mengendalikan banyak jenis kekuatan asli. Baiklah. Tapi melawan serangan orang-orang itu, kekuatan duniaku tidak terlalu berguna. Mereka akan dapat memecahkannya dalam beberapa detik, kata Mo Yu kepada Lin Feng. Dia harus memberitahunya dengan jelas, kalau tidak hal-hal akan lebih berbahaya bagi Lin Feng. Kesalahan kecil bisa menyebabkan kematiannya. Beberapa detik sudah cukup, jawab Lin Feng. Mo Yu menatapnya dengan kagum. Dia yakin dia bisa membantu. Menarik, pada saat itu, seorang Sein memandang Lin Feng seolah-olah dia mangsa. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Lin Feng sangat kuat, jadi mereka harus berhati-hati. Yang terbaik adalah membubarkan sedikit agar serangan mereka tidak berdampak pada sekutu mereka. Mereka harus lebih dekat dengan Lin Feng untuk membunuhnya dengan menggunakan teknik Sein mereka yang paling kuat. Mereka harus bertindak cepat juga. Ruang kosong, kubur, kata sebuah suara dengan dingin. Kekuatan ruang kosong tiba-tiba menghapus langit dan menutupi bumi, mengelilingi Lin Feng. Lin Feng mencoba bergerak, tetapi kekuatannya menyempitnya. Dia terjebak di terowongan ruang kosong kecil dan sempit, dan energi ruang kosong itu merusak tubuhnya. Mata Lin Feng berkilauan saat dia melirik seorang lelaki tua dengan mata emas. Dia adalah Sein tingkat rendah yang kuat dari kuil ruang kosong. Bab 2442, Membunuh, Subscribe Penatua. Lin Feng dikelilingi dan dikubur oleh kekuatan ruang kosong. Dia mengerti bahwa jika orang tua itu adalah Sein tingkat tinggi, dia akan menghancurkannya secara instan, terutama jika kekuatan ruang kosongnya telah mencapai tingkat maksimum. Namun, lelaki tua itu masih sangat kuat. Tombak Lin Feng mengandung kekuatan menyerap yang kuat. Dia mengangkatnya, dan itu mulai menyerap kekuatan ruang kosong di sekelilingnya dengan marah. Kekuatan ruang kosong menjadi liar. Pria tua bermata emas itu terkejut, matanya menyala. Dia mengangkat tangannya dan menara ruang kosong muncul di atas Lin Feng. Masuk, kata pria tua itu dengan dingin. Menara ruang kosong turun ke arah Lin Feng. Pada saat yang sama, lebih banyak kekuatan ruang kosong mengelilingi Lin Feng dan menyempitkannya. Senjata Sein. Lin Feng terkesan. Senjata Sein sangat kuat yang bisa memenjarakan orang. Jelas ada dunia di dalamnya. Ketika yang lain melihat itu, mereka tidak buru-buru menyerang Lin Feng. Jika orang tua itu berhasil menangkap Lin Feng di menara, mereka tidak perlu melanjutkan pertempuran. Mulin, nama orang itu adalah Suyu, dia adalah Sein tingkat rendah yang sangat kuat. Dia juga penuh teka-teki dan tak terduga. Menara itu disebut pagoda pemenjaraan suci, itu adalah senjata Sein tingkat menengah, kata Mo Yu, wajahnya kaku. Kultivator yang kuat terhadap siapa Lin Feng bertarung terkenal, serangannya dan pagoda pemenjaraan sucinya menakutkan. Bersiaplah untuk menutup. Ketika aku memberitahu kamu, segel dia dan aku di dunia yang sama, jawab Lin Feng secara telepati. Mo Yu kagum, orang ini sangat percaya diri. Dia menggertakkan giginya dan melepaskan ki yang luar biasa. Dia berkata, baiklah, ketika kamu membutuhkan aku untuk melakukannya, katakan saja, aku siap. Itu akan bertahan selama beberapa detik. Petik 2. Sudah cukup, jawab Lin Feng. Dia melepaskan energi pedang yang menakutkan, dan kekuatan ruang kosong yang mengelilinginya pecah dan pecah. Dia memandang pagoda pemenjaraan suci. Itu menyilaukan, dan ruang di sekitarnya kacau. Pagoda pemenjaraan suci bergerak menuju Lin Feng, tetapi itu tidak bisa lebih dekat. Lin Feng telah menggunakan teknik ruang kosong hebatnya, dia bisa menggunakannya tidak hanya pada tubuhnya sendiri, tetapi pada hal-hal lain juga. Lin Feng mengangkat tombaknya. Suyu melihat naga yang bangkit, hatinya berkedut, apakah dia bermimpi? Itu terlihat sangat nyata. Dia menggunakan ilusi. Suyu kaget. Lin Feng berkata kepada Mo Yu, mulai. Mo Yu mengangguk. Tiba-tiba, bintang muncul di sekitar Lin Feng dan Suyu, dan wajah yang lain berubah. Oh tidak, bunuh dia. Setelah itu, mereka bergerak menuju dunia bintang bersama dan menyerang. Pada saat yang sama, Lin Feng melompat ke depan, sepertinya dia berjalan lambat, tetapi sebenarnya, selama beberapa milidetik itu, ilusinya merusak jiwa musuhnya.
Suyu mundur, berkeringat dingin. Tiba-tiba, naga lain bergerak ke arahnya dan membuka mulutnya. Suyu melepaskan sebanyak mungkin cahaya ruang kosong, mencoba untuk menghancurkan naga itu meskipun itu hanya ilusi. Namun, pada saat naga itu menembus kekuatan ruang kosong dan berubah menjadi tombak, ia terus bergerak menuju Suyu lebih cepat dari mata. Suyu tidak punya waktu untuk bereaksi, dia gemetar ketika luka muncul di mata ketiga dan darah memercik. Lin Feng melambaikan tangannya dan mengiris dahi musuhnya, membubarkan jiwanya. Mo Yu heran dan gemetar. Lin Feng telah membunuh Shen lagi, serangan itu terlihat mirip dengan serangan jarinya. Musuh telah berhalusinasi, dan kemudian Lin Feng membunuhnya tanpa memberinya waktu untuk bereaksi. Dia terlalu cepat. Kekuatan pemeteraian pecah, dan yang lainnya melihat bahwa Suyu sudah mati. Mereka tercengang dan kedinginan. Orang itu telah membunuh Suyu dalam sekejap mata. Mereka tahu seberapa kuat Suyu, mereka harus melakukan sesuatu terhadap Lin Feng. Ketika dunia yang disegel menghilang, mereka semua menuduhnya. Mereka ingin menghancurkan Lin Feng. Lambat, Lin Feng melepaskan kekuatan lambat sebanyak yang dia bisa untuk memperlambat mereka. Seolah-olah waktu dan ruang telah berhenti di sekitar mereka. Namun, Lin Feng masih merasa di bawah tekanan. Jejak tangan kosong menabrak tubuhnya, dia tidak bisa menghentikannya, dan dia batuk darah. Dia tampak sangat marah. Banyak Lin Feng muncul di sekitar dan bergerak ke segala arah. Pemakaman bumi, kata seseorang dengan dingin, kekuatan asli bumi memenuhi udara, meteorit mulai jatuh dari langit. Banyak klon Lin Feng hancur. Angin kencang mulai bertiup dan tersapu. Lebih banyak klon meledak. Tiba-tiba, semua pembudidaya yang kuat melihat pemandangan yang berbeda, mimpi yang diciptakan oleh Lin Feng. Kemudian, mereka semua memiliki kesan bahwa dia berlari ke arah mereka secara pribadi untuk menyerang mereka. Kultivator terhadap siapa Lin Feng benar-benar menyerang adalah seorang pria parubaya. Dia mengendalikan kekuatan asli ruang kosong dan dua jenis kekuatan asli lainnya. Dia sangat berbahaya. Mo Yu, teriak Lin Feng. Mo Yu merilis dunia bintang tertutup lainnya. Lin Feng dan pria parubaya muncul di dunia yang disegel. Lin Feng dekat dengannya sehingga menyegel mereka bersama itu mudah. Oh, tidak. Yang lain tiba-tiba merasakan kekuatan pemeteraian dan kembali ke akal sehat mereka. Mereka memandang Mo Yu dan berkata, bunuh wanita itu dulu. Mereka tiba-tiba mulai terbang menuju Mo Yu. Dia heran dan meringis. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan tongkat. Itu Star Stick. Hancurkan, teriak Mo Yu. Dia sangat sedih untuk melakukan itu, tongkatnya meledak dan berubah menjadi bintang raksasa. Bintang-bintang berubah menjadi bola yang tertutup rapat dengan bagian dalamnya. Serangan yang kuat membombardir dunia bintangnya yang tersegel, namun bergerak, namun tidak pecah. Itu sangat tahan. Dia menggunakan Science Weapon tingkat menengah. Kami harus menyerang beberapa kali untuk memecahkannya, kata seseorang. Pada saat yang sama, mereka terus menyerang dunia bintangnya yang tertutup rapat tanpa henti. Puluhan serangan kuat terus membombardirnya. Ada guntur saat dunia bintang pecah. Wajah Mo Yu memucat. Dia tidak sekuat Lin Feng, dan dia tidak mengontrol beberapa jenis kekuatan asli seperti dia yang bisa menggunakan kekuatan ruang lambat, cepat, dan kosong. Begitu banyak orang suci tingkat rendah mengelilinginya, mereka bisa dengan mudah membunuhnya. Kamu ingin mati, cibir sebuah suara dengan dingin. Itu terdengar seperti suara iblis. Kerumunan merasakan kekuatan yang mengerikan menyerang ruang di belakang mereka. Seorang kultivator bergerak menuju Mo Yu, dia mengangkat tangannya, energi ledakan muncul di sekitarnya. Mo Yu tampak hancur dan putus asa, apakah dia benar-benar akan mati? Slash, slash. Darah memercik di wajah Mo Yu, dia menutup matanya. Dia merasakan pedang Qi yang menakutkan. Ketika dia membuka matanya, dia melihat pedang Qi yang menakutkan dan mempesona melayang di depannya, itu melindunginya. Mulin berada di kejauhan dan dikelilingi oleh energi iblis. Dia memegang tombak iblis, dan tampak seperti iblis kuno. Ada mayat Saint tingkat rendah yang tergantung di ujung tombak. Great Demon Halberd Desolation. Seorang kultivator yang kuat dari kuil api menatap Lin Feng dengan takjub. Wajahnya memucat saat dia melihat Lin Feng dan berkata, ini kamu, Lin Feng. Ini aku, kata Lin Feng. Matanya menjadi hitam, sepertinya apapun bisa tenggelam di mata itu. Mereka dipenuhi dengan pembunuhan. Dia berkata dengan dingin, hari ini, kamu akan mati. Sinar cahaya hitam legam muncul dari matanya, seluruh kerumunan memiliki kesan bahwa mereka jatuh ke dalam lubang hitam abisal. Orang yang baru saja mengenali Lin Feng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Lin Feng memenggangnya dengan Great Demon Halberd of Desolation. Dia tampak heran saat dia mati dengan enggan. Ayo pergi, teriak yang lain putus asa. Mereka ingin meninggalkan ilusi. 5 orang suci level rendah ditinggalkan di pihak mereka, dan mereka tidak berani bertarung lagi, mereka terlalu takut. Di mana kamu akan pergi? Suara itu tampaknya berasal dari Great Demon Halberd of Desolation, dan iblis muncul di sekitar. Lin Feng perlahan berjalan ke depan. Dia tampak seperti dewa iblis, musuh-musuhnya tampak putus asa dan putus asa. Mereka memiliki kesan bahwa mereka membawa seluruh dunia di pundak mereka. Bagaimana mereka bisa bertarung? Kultivator yang kuat terus sekarat satu demi satu. Mereka menghilang atau mayat mereka jatuh ke tanah ketika Lin Feng menyerang mereka dengan Great Demon Halberd of Desolation. Mo Yu menatap pria yang tampak seperti dewa iblis. Itu adalah Lin Feng, seorang kultivator yang sering dibicarakan oleh banyak orang di kuil keberuntungan.
Bab 2443, Peta Penyegelan Surgawi, Subscribe Penatua. Lin Feng meletakkan Great Demon Halberd of Desolation pergi, dan energi iblisnya menyebar ketika pedang dewa kembali ke tangannya. Dia menatap Mo Yu dan berkata, ada apa? Mo Yu masih terpana. Lin Feng tampak normal lagi, tapi suaranya membuat hatinya bergetar. Dia tidak bisa tenang. Dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada. Tapi area ini masih merupakan mantra penyebaran yang dilemparkan oleh Saint tingkat tinggi. Kita tidak bisa mematahkannya. Apa yang kita lakukan? Petik 2. Hou Qinglin dan Jun Mosi keluar di sebelah mereka. Mosi sudah membebaskan mereka. Mereka semua heran dengan kemampuan Lin Feng, terutama Yan Qing. Dia tidak mengira Lin Feng begitu kuat. Daerah itu disegel, yang lain mungkin tidak berpikir Lin Feng akan begitu kuat dan bisa membunuh selusin orang suci tingkat rendah. Tetapi sekutu mereka akan dengan cepat mengetahui bahwa mereka semua mati. Jika orang suci tingkat tinggi datang, kita akan celaka, kata Yan Qing. Pada saat itu, banyak orang yang baru saja menjadi orang suci muncul di kejauhan, tetapi mereka tinggal jauh. Mereka telah melihat pertempuran tragis sesaat sebelumnya. Lin Feng telah membunuh semua orang. Mereka sudah memberitahu sekutu mereka tentang hal itu, kata Hou Qinglin, sambil melirik orang-orang itu, kita perlu menemukan solusi. Aku akan pergi dan mencoba, kata Lin Feng. Kemudian, dia berkata kepada Mo Yu, kamu urus setengah orang suci itu. Baiklah, Mo Yu mengangguk. Dia adalah Saint tingkat rendah, dia dapat dengan mudah menghancurkan setengah Saint, bahkan jika ada banyak dari mereka. Lin Feng mengambil perahunya dan terbang ke tepi mantra penyebaran. Dia berteriak dengan marah dan membombardir mantra penyebaran dengan pedang penguasanya. Namun, itu tidak berguna. Dia tidak bisa melanggarnya. Kekuatan asli seorang Saint tingkat tinggi terlalu kuat baginya. Sepertinya aku tidak punya pilihan, aku perlu meminta bantuan Bestial Saint, atau kita tidak akan bisa membebaskan diri. Atau aku juga bisa bertaruh dan berharap bahwa Saint of the Fortune Shrine tingkat tinggi datang. Maka itu berarti bahwa kita harus menunggu dan melihat level tinggi mana yang lebih dulu, milik kita atau milik mereka, pikir Lin Feng. Lin Feng tidak merasa ingin menggunakan Bestial Saint yang lain, karena dia bisa meminta bantuan mereka hanya sekali. Seperti yang dia harapkan, berita itu dengan cepat menyebar di Dayu City. Kuil api dengan cepat memberitahu kuil lainnya. Lin Feng berbeda dari musuh lainnya. Di puncak gunung api surgawi di kuil api, seorang pembudidaya yang kuat duduk bersila. Di depannya, tirai cahaya muncul, menunjukkan para pemimpin kuil yang berbeda. Mengapa kamu memanggil kami? Tanya seorang kultivator mengenakan jubah ruang kosong dari pemimpin kuil api. Dia tampak tidak bahagia. Apakah kamu belum mendengar beritanya? Lin Feng ada di kota Dayu, dan dia membunuh selusin orang suci tingkat rendah kita, kata pemimpin kuil api. Yang lain heran. Seseorang bertanya, jadi apa? Huff, tubuh terlarang bukan satu-satunya tanggung jawab kuil api. Kita semua bertanggung jawab untuk menyingkirkannya. Jika kamu tidak ingin berperang melawan kuil Fortune, itu masalah kamu, tetapi saat itu, kita semua sepakat untuk menyingkirkan orang terlarang. Begitu banyak pembudidaya kuat telah mati, sekarang dunia dalam keadaan kacau, kamu tahu apa artinya. Jika dewa baru muncul, kamu semua akan hancur, bahkan jika kamu seorang kuil. Kamu tidak akan punya pilihan selain mengakui kesetiaan kepadanya. Kamu akan menjadi lelucon di benua 9 awan. Mungkin saat itu, hidup kamu akan berada di tangan orang lain, mungkin kuil Fortune akan memerintah dunia dan akan melakukan apapun yang mereka inginkan untuk kamu, kata pemimpin kuil api dengan dingin. Tubuh terlarang ada di sana, dan kita harus membunuhnya, kecuali jika kamu berpikir kuil keberuntungan akan melupakan semua tahun-tahun ketegangan ini. Semua orang tampak terkejut. Tujuan utama mereka dalam hidup, sebagai pembudidaya yang kuat, adalah untuk menjadi benar-benar tiada taranya. Mereka ingin menjadi lebih kuat daripada siapapun di dunia. Mereka ingin menjadi dewa tunggal. Mereka ingin tidak terjangkau, sehingga tidak ada yang bisa menyusul mereka. Jika mereka membiarkan siapapun melampaui dan menindas mereka, maka itu menjadi mustahil. Itu juga berarti mereka mengakui orang itu sebagai dewa. Bagaimana mereka bisa membiarkan kuil keberuntungan menjadi begitu kuat? Aku pernah mendengar bahwa beberapa orang suci tingkat tinggi melindunginya, yang sangat kuat. Kecuali kita mengirim Saint yang tak tertandingi, kita tidak bisa membunuh Lin Feng. Kuil Fortune tidak akan hanya berdiri dan melihat, kata seorang pemimpin kuil. Kuil ruang kosong memiliki peta penyegelan surgawi, bukan? Tidak bisakah kamu mengeluarkannya? Segel semua anggota kuil keberuntungan di kota Dayu, aku pribadi akan mengirim Saint yang tak ada bandingannya untuk membunuh Lin Feng, kata pemimpin kuil api. Tapi aku juga berharap semua orang akan membantu dan bekerja sama. Jangan tinggal di samping dan menonton. Kamu juga perlu membantu. Kalau tidak, aku tidak peduli, kami hanya akan membiarkan Lin Feng tumbuh dan menjadi kuat. Petik 2. Apakah begitu? Tapi Lin Feng lebih membenci kuil api daripada kuil lainnya, seseorang tersenyum. Jika kamu berpikir kuil keberuntungan akan menyenangkan bagi kuil es dan salju jika mereka menjadi pemimpin utama dunia, maka duduk saja dan saksikan, jawab pemimpin kuil api. Rencanamu adalah kita mengeluarkan peta penyegelan surgawi, kamu mengirim Saint yang tak tertandingi, bantuan yang lain, dan dengan begitu kita bisa menghancurkan kuil peruntungan. Tapi kita harus bersiap-siap terlebih dahulu, kata pemimpin kuil angkasa kosong. Pemimpin kuil api tersenyum, kita semua akan berkumpul di kota Dayu.
Di Dayu City, Lin Feng tidak bisa berbuat banyak, dia harus mendapatkan bantuan dari Bestial Sein. Lin Feng benar-benar kesal. Bestial Sein baru saja keluar dan membuka segel, lalu pergi tanpa melakukan apa-apa. Dia telah berjanji kepada mereka bahwa mereka hanya perlu membantu sekali. Hanya ada 9 Bestial Science tingkat tinggi di Star World, jadi Lin Feng hanya memiliki 9 peluang. Mengenai ketiga Bestial Science yang tak tertandingi, mereka meremehkannya dan tidak mendengarkannya. Tapi Lin Feng mengerti, dia sangat lemah dibandingkan dengan mereka. Sudah sulit untuk meyakinkan Bestial Science tingkat tinggi. Klan Leng sudah berubah menjadi bidang reruntuhan. Dia sudah membunuh semua orang suci. Lin Feng yakin bahwa ini adalah kerugian besar bagi kuil api dan kuil ruang kosong. Aku ingin tahu bagaimana pertempuran lainnya, bisik Lin Feng. Haruskah kita pergi dan melihat? Kata Mo Yu. Tidak dibutuhkan. Kita tidak bisa bergabung dalam pertempuran orang suci tingkat tinggi. Apa yang baru saja terjadi akan dengan cepat menjangkau mereka. Dengan begitu, aku yakin para orang suci tingkat tinggi akan tahu kapan harus kembali, kata Lin Feng. Mo Yu mengangguk. Dia penasaran, dari mana datangnya Sein Lin Feng tingkat tinggi. Mengapa dia baru saja membuka segel dan kemudian pergi? Dia menduga Lin Feng memiliki harta, tetapi dia tidak bisa bertanya kepadanya tentang itu. Semua orang punya rahasia, Lin Feng terlalu misterius. Di suatu tempat di Dayu City adalah portal teleportasi. Pada saat itu berkelap-kelip. Kekuatan ruang kosong bergulung di gelombang di sekitarnya. Seseorang datang dari sangat jauh. Banyak orang memperhatikannya di Dayu City, termasuk Lin Feng dan yang lainnya. Portal teleportasi tidak berbinar hanya sekali, tetapi beberapa kali. Lin Feng dan yang lainnya mengerutkan kening. Mo Yu menarik wajah yang panjang. Di sana, itu adalah markas stasioner dari kedua kuil. Mereka mungkin, bisik Mo Yu. Wajahnya menegang. Mungkin mereka berteleportasi langsung dari kuil, kata Lin Feng. Iya nih. Aku tidak berpikir mereka akan begitu memperhatikan medan perang kota Dayu, sejauh mereka akan membuat portal teleportasi di kuil untuk sampai ke sini. The Fortune Shrine bahkan tidak memilikinya, kata Mo Yu. Dia kesal. Jika para pembudidaya yang kuat dapat berteleportasi langsung dari kuil mereka, maka mereka mungkin adalah orang suci tingkat tinggi. Kita harus memberitahu Tuan Kuil Keberuntungan dan memberitahu mereka bahwa kita harus meninggalkan kota Dayu. Petik 2. Pergi. Lin Feng terkejut. Setidaknya kita harus sementara. Kami tidak bisa berbuat banyak jika mereka terus mengirim pasukan baru, kata Mo Yu. Namun, pada saat itu, di kejauhan, beberapa lampu yang mempesona muncul di langit, dan kekuatan ruang kosong muncul di mana-mana di atas kota Dayu. Apa itu? Mo Yu heran. Dia bergidik ketakutan. Lautan kosong yang mengerikan bergulir di langit. Apa yang dilakukan kuil ruang kosong? Bab 2444, Kesepakatan dengan Bestial Saint Peerless, Subscribe Penatua. Lin Feng dan yang lainnya mengangkat kepala dengan kagum. Jaring cahaya raksasa muncul di langit dan menutupi seluruh kota. Ini peta rekaman, kata Jun Mosi, tertegun. Peta penyegelan surgawi. Mo Yu gemetar bahkan lebih keras, wajahnya pucat. Itu adalah peta penyegelan surgawi yang legendaris dari kuil ruang kosong. Peta penyegelan surgawi. Lin Feng tampak terkejut. Dia sudah menyiapkan banyak buku, dia tahu apa peta penyegelan surgawi itu. Itu adalah harta ruang kosong, itu bisa menyegel daerah raksasa dan pada saat itu, kuil ruang kosong menggunakannya untuk menyegel kota Dayu. Kuil ruang kosong ingin menyegel seluruh kota, kata Mo Yu. Mulutnya terbuka lebar karena kaget. Penggarap kuat dari kuil telah berteleportasi ke kota Dayu, dan sekarang mereka menyegel kota itu. Kota Dayu adalah medan perang yang hampir tidak signifikan untuk melakukan hal seperti itu. Mungkin itu untuk Lin Feng. Lin Feng, apa yang harus kita lakukan? Mereka mungkin datang untukmu, kata Mo Yu. Dia panik. Lin Feng mengerutkan kening, dan tampak marah. Kuil sedang melakukan semua yang mereka bisa untuk membunuhnya sekali lagi. Mereka bahkan menggunakan peta penyegelan surgawi. Ayo bubar, kata Lin Feng kepada Mo Yu dan yang lainnya. Dia juga mengira kuil sedang mencarinya. Dia tidak bisa tinggal bersama Mo Yu dan yang lainnya, jika tidak, mereka juga akan berada dalam bahaya. Tidak, kita perlu meminta bantuan kuil suci, kata Ho Qinglin. The Fortune Shrine pasti akan membantu jika kuil lainnya mencoba membunuh Lin Feng. Tidak ada waktu lagi, saudaraku, kamu tidak tahu seberapa kuat peta penyegelan surgawi. Bahkan jika kuil keberuntungan mengirim beberapa orang suci yang tak tertandingi, mereka tidak akan bisa melanggarnya, kata Lin Feng. Ho Qinglin menarik wajah panjang. Peta penyegelan surgawi terlalu kuat. Karena kuil luar angkasa kosong memiliki peta penyegelan surgawi, kuil Fortune pasti memiliki benda-benda yang menakutkan untuk dilawan juga, kata Jun Mosi dengan acuh tak acuh. Semua kuil mungkin memiliki kartu truf. Memang, kata Ho Qinglin mengangguk. Jangan pikirkan itu untuk saat ini. Kalian menemukan tempat untuk bersembunyi, berkumpul dengan pembudidaya kuat lainnya dari kuil keberuntungan, kata Lin Feng. Dia tidak membiarkan mereka berbicara, dia melanjutkan, lagi pula, mereka tidak akan menemukan aku dengan mudah. Setelah itu, siluet Lin Feng berkedip dan dia melesat melintasi langit. Mo Yu dan yang lainnya tertegun. Dia tidak ingin kita berada dalam bahaya, bisik Mo Yu, menyaksikan Lin Feng menghilang ke kejauhan. Ho Qinglin mengepalkan tangannya. Dia merasa tidak berdaya, dia tidak bisa membantu temannya.
Sebaliknya, jika dia tinggal bersama Lin Feng, dia bahkan akan menjadi beban. Pada saat itu, banyak orang mengangkat kepala di kota Dayu. Banyak pembudidaya yang kuat tahu bahwa kota Dayu baru saja disegel. Di tempat di mana Qi tebal dan kaya, seseorang yang mengundang orang untuk jamuan merasakan bahwa daerah itu sedang disegel. Dia mengangkat kepalanya, dan tampak tidak senang, siapa yang melakukan itu. Tuan, aku datang untuk memberitahu kamu, karena kamu adalah seorang kultivator tertinggi, ini adalah peta penyegelan surgawi dari ruang angkasa kosong, kata seseorang, berdiri, kuil api dan kuil ruang kosong bertempur melawan kuil keberuntungan di kota Dayu untuk kontrol atas kota. Kamu mungkin terlibat di beberapa titik, karena kamu seorang kultivator tertinggi. Aku tidak berpikir mereka akan menggunakan peta penyegelan surgawi. Petik 2. Apa hubungannya dengan aku? Tanya kultivator tertinggi dengan acuh tak acuh. Dunia berada dalam keadaan kacau. Kuil membutuhkan orang, mereka membutuhkan sumber daya, mereka membutuhkan kekuatan. Karena itu, mereka ingin menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat dan mereka ingin mereka membantu jika diperlukan, kata orang itu sambil tersenyum. Kultivator tertinggi mengangguk. Dia mengerti. Aku tidak ingin ada hubungannya dengan mereka, kata pembudidaya tertinggi dengan acuh tak acuh. Yang lain memandangnya dengan sopan. Mengenai tindakan Empty Space Shrine, banyak orang di kota Dayu tidak bahagia, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Dan apa yang terjadi di Dayu City? Mengapa mereka menggunakan peta penyegelan surgawi? Dayu City besar, Lin Feng ada di kapalnya dan dia terbang jauh. Dia menemukan barisan gunung dan duduk bersila. Dia segera pergi ke dunia bintangnya. Tuan Lembu, kata Lin Feng kepada lembu tua itu. Dia berkata, beberapa orang suci yang tiada taranya mungkin datang untuk membunuh aku. Jika aku bersembunyi di sini, dapatkah mereka menemukan aku? Petik 2. Tentu saja, tidak ada yang bisa lepas dari kesadaran saleh orang suci yang tiada taranya. Jika kamu bersembunyi di sajadah yang merupakan dunia bintang, jika seorang suci yang tiada taranya melihatnya, ia akan berpikir ada sesuatu yang aneh dan ia akan menemukan kamu, kecuali ia memutuskan untuk mengabaikannya, kata sapi tua itu. Wajah Lin Feng menegang. Dayu City disegel, dia tidak bisa melarikan diri. Jika dia pergi ke dunianya sendiri, Qi masih bisa dirasakan di luar, dia tidak bisa bersembunyi dari kesadaran saleh Sein yang tiada taranya. Apakah kamu punya ide? Apa yang bisa aku lakukan saat ini? Lin Feng bertanya pada sapi tua itu. Di dunia bintang, ada 3 orang suci yang tiada taranya, meyakinkan mereka untuk membantumu, kata sapi tua itu dengan tenang. Lin Feng mengerutkan kening. 3 orang suci yang tiada taranya tidak mau membantunya. Bagaimana dia bisa meyakinkan mereka? Aku tidak punya pilihan selain mencoba, kurasa. Bahkan jika semua bestial science setuju untuk membantu, itu tidak akan berguna, Lin Feng tersenyum. Dia menghilang dan muncul kembali di depan 3 bestial science yang tiada taranya. Mereka semua berada di puncak gunung. Mata mereka tertutup, mereka bahkan tidak melihat Lin Feng. Sapi tua muncul di sebelah Lin Feng dan tersenyum, aku sendiri bahkan tidak bisa meyakinkan ketiga orang ini. Aku juga tidak bisa membantu kamu. Dahulu kala, ketika guru aku merekrut mereka, mereka tidak mau tunduk sampai dia menjadi seorang pembudidaya yang tiada taranya, dan tidak ada orang lain yang lebih kuat darinya lagi. Setelah dia menghilang, tidak ada yang pernah berhasil mendapatkan bantuan dari mereka. Petik 2. Lin Feng mengangguk dan menatap mereka, berkata, Tuan. Mereka bertiga masih duduk bersila, mereka bahkan tidak melihat Lin Feng. Dia kesal. Guys, Lin Feng adalah penguasa baru dari Star World, beri dia muka, kata sapi tua itu dengan acuh tak acuh. Salah satu dari mereka membuka matanya dan melirik Lin Feng. Jiwa Lin Feng bergetar di bawah mata itu. Bicaralah, kata pembudidaya itu dengan acuh tak acuh. Tuan, kuil mungkin mengirim beberapa orang suci yang tiada taranya untuk membunuhku, aku ingin kamu membantuku, kata Lin Feng. Hanya orang suci yang tiada taranya yang bisa membantu Lin Feng dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Tanya kultivator itu dengan cara yang dingin dan terpisah. Lin Feng menjawab dengan tenang, kuil telah mengejar aku karena aku memiliki tubuh terlarang, dan menurut legenda, dikatakan bahwa jika orang terlarang muncul, benua 9 awan akan tenggelam dalam keadaan kacau, dan sebuah dewa baru mungkin muncul. Kalian semua adalah orang suci yang tak tertandingi, tetapi kamu telah terjebak pada tingkat kultivasi untuk waktu yang lama. Jika suatu hari aku menjadi sekuat kamu atau bahkan lebih kuat, aku akan membantu kamu. Petik 2. Dewa adalah konsep yang tidak kamu mengerti. Selain itu, bahkan tidak yakin kamu bisa menjadi salah satunya, dan jika kamu melakukannya, itu bahkan tidak yakin kamu bisa membantu kami. Bahkan jika kamu benar-benar mencapai level itu, kamu tetap tidak akan mau membantu, kata pembudidaya itu dengan acuh tak acuh. Itu masuk akal, tapi Lin Feng merasa kesal. Menjadi seorang dewa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selain itu, jika seseorang menjadi dewa, apakah mereka bersedia membantu orang lain menjadi dewa? Lin Feng menghela nafas dan berkata, karena seperti itu, aku pergi. Dia kedengarannya tidak sombong atau rendah hati, dan berbalik. Mereka tidak percaya padanya, dan dia tidak bisa meyakinkan mereka. Jika itu adalah nasibnya untuk mati, maka dia akan mati. Tunggu, kata pembudidaya itu tiba-tiba. Lin Feng berbalik dan bertanya, Tuan, apa yang bisa aku bantu? Kamu adalah penguasa baru Star World.
Jika kamu menjadi orang suci tingkat tinggi, aku akan membantu kamu, kata pembudidaya itu dengan tenang. Lin Feng tertegun. Apakah dia punya waktu untuk menjadi orang suci tingkat tinggi? Dayu City disegel. Pembudidaya kuil datang. Apakah dia punya waktu untuk berlatih kultivasi? Aku akan melakukan yang terbaik, kata Lin Feng. Jika kamu tidak percaya diri, mengapa kami mempercayai kamu? Kata orang itu dengan acuh tak acuh. Dia menutup matanya lagi. Lin Feng tertegun. Bab 2445, Rencana dan Tindakan Rakyat, Subscribe Penatua. Lin Feng meninggalkan Star World, tampak tenang dan terpisah. Penggarap kuat kuil ruang angkasa kosong telah memutuskan untuk menggunakan peta penyegelan surgawi, jadi serangan orang suci yang tak ada taranya juga merupakan suatu kemungkinan. Mereka agak terlalu ceroboh kali ini ketika mereka memutuskan untuk menyerang klan Leng, mereka telah meremehkan kuil api dan kuil ruang kosong. Sekarang Mo Yu dan Ho King Lin berada dalam bahaya juga, dan Lin Feng juga telah terungkap. Tentu saja, Lin Feng tidak mengira kuil akan melakukan begitu banyak untuk membunuhnya. Kali ini, Dayu City benar-benar tersegel. Fearless Science bisa tiba kapan saja. Yang aku butuhkan adalah waktu, pikir Lin Feng. Meskipun orang suci yang tak tertandingi dapat memeriksa seluruh kota dengan kesadaran saleh mereka, Dayu City adalah kota besar. Jika mereka ingin memeriksa seluruh kota, mereka akan membutuhkan waktu juga. Lin Feng perlu bersembunyi dengan cukup baik untuk menghemat waktu. Tempat paling berbahaya adalah tempat yang tak seorang pun menganggap tempat yang bagus untuk bersembunyi, pikir Lin Feng. Dia mengubah wajah, tubuh, dan ki, dan kemudian menghilang dari sana. Dayu City disegel, dan para penggarap kuat dari kuil yang telah berteleportasi di sana sudah mencari Lin Feng. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan Lin Feng, mereka akan mencoba mencari anggota kuil keberuntungan untuk membunuh mereka. Dengan begitu, mereka tidak akan membuang waktu, tetapi mereka juga dapat mengambil alih Dayu City. Fearless Science tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Jika bukan karena Lin Feng, tidak ada Saint yang tak tertandingi akan datang. Fearless Science adalah pembudidaya paling berharga di kuil. Kuil tidak memiliki banyak orang suci yang tak tertandingi, mereka sangat langka. Selain itu, mereka berdiri jauh dari urusan duniawi, dan mereka tidak mendengarkan perintah siapapun. Semua orang sangat sopan kepada para orang suci yang tak tertandingi. Pada saat itu, petugas King Ye dan yang lainnya sedang dikejar. Pertempuran sengit, Mo Yu juga bertarung melawan orang lain. Membubarkan diri, beberapa orang datang untuk membantu mereka. Kita tidak bisa bertarung selamanya, teriak petugas King Ye kepada anggota kuil keberuntungan. Yang lain mundur, namun, musuh mereka terus mengejar mereka. Mereka membuang-buang waktu, dan tidak terburu-buru untuk memenangkan pertempuran. Mereka mengikuti Mo Yu dengan cermat. Mo Yu, anjing laut, teriak seseorang. Itu adalah suara Lin Feng. Mo Yu terkejut. Dia mengangguk dan menyegel area itu. Kultivator kuat yang diperangi Mo Yu terkejut. Dia berbalik dan melihat pedang yang menyilaukan. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan terbunuh. Dia mengira pedang itu belum dekat. Lin Feng, bagaimana mungkin kamu sudah kembali? Tanya Mo Yu. Dia tidak mengerti, dan menarik muka yang panjang. Lin Feng tidak bisa muncul. Lin Feng akan pergi dengan perahunya, bantu aku melakukan sesuatu, kata Lin Feng padanya secara telepati. Mo Yu mengangguk dan menjawab, baiklah, aku harap kamu bisa menipu mereka. Setelah itu, pembudidaya yang kuat dari kuil api dan kuil ruang kosong melihat Lin Feng pergi dengan kapalnya, yang merupakan senjata Santo yang luar biasa. Itu sangat cepat, banyak orang melihat Lin Feng pergi dan mengejarnya. Perintah yang mereka terima adalah untuk membunuh Lin Feng. Tentu saja, beberapa orang tetap tinggal untuk berurusan dengan anggota kuil keberuntungan. Mo Yu bertarung melawan seseorang. Dia mengeluarkan senjata Santo dan berkata, senjata orang suci ini tidak memiliki master lagi. Itu adalah senjata Saint tingkat menengah, dan jika kamu terus mengejar aku, itu akan menjadi milik orang lain. Petik 2. Dia mundur, pria itu terkejut, dan menggunakan kesadaran salehnya untuk memeriksa senjata itu. Dia terkejut, itu memang senjata Saint tingkat menengah. Sangat menggoda. Wanita itu tidak peduli tentang apapun kecuali hidupnya, sampai-sampai dia membuang senjata itu untuk melarikan diri. Senjata Saint tingkat menengah sepadan, pikir Li Xiao. Membunuh Mo Yu bukan hal yang menguntungkan baginya dibandingkan dengan senjata Saint tingkat menengah. Senjata itu akan membuatnya menjadi jauh lebih kuat. Dalam keadaan seperti itu, orang memilih apa yang terbaik untuk mereka. Li Xiao terbang ke arah senjata dan tampak bahagia. Itu adalah pedang, dan tidak memiliki master. Itu adalah pedang. Dia tersenyum acuh tak acuh. Dia memasukkannya ke dalam cincinnya dan kemudian mengangkat kepalanya. Mo Yu sudah menghilang. Li Xiao tidak keberatan. Kuil peruntungan juga mengetahui bahwa kota Dayu telah disegel. Di langit, beberapa penggarap kuat dari kuil keberuntungan berada di atas awan dan menatap tanah. Mereka terbang, tetapi tidak ke arah kota Dayu. Kuil dan dunia satwa agung memerintah benua 9 awan. Semua kuil tahu hal-hal yang orang lain tidak tahu. Mereka tidak mengizinkan kuil lainnya muncul di tempat-tempat di mana mereka dapat memperoleh informasi. Mereka berani bertindak tidak sopan ketika kuil lain mencoba karena 3 alasan. Pertama, kuil mengirim para orang suci kemana mereka dapat memperoleh informasi sebanyak mungkin. Kedua, kuil semua memiliki setidaknya 3 orang suci yang tak tertandingi. Itu adalah prinsip di benua 9 awan.
Ketiga, kuil semua memiliki senjata yang sangat kuat. Empty Space Shrine bukan satu-satunya kuil yang memiliki sesuatu seperti peta penyegelan surgawi. Setiap kuil memiliki sesuatu seperti itu, termasuk kuil peruntungan. Itu sebabnya ada keseimbangan kekuatan. Tidak ada yang berani mengeluarkan kartu truf mereka. Jika mereka melakukannya, kuil lainnya akan menyerang mereka setelahnya. Kuil sangat berhati-hati, tetapi karena tubuh terlarang, dunia menjadi kacau. Para pembudidaya yang kuat dari kuil keberuntungan terbang ke arah kuil ruang kosong. Karena Empty Space Shrine telah mengeluarkan peta penyegelan surgawi, maka mereka juga tidak perlu sopan. Mereka memiliki kesempatan untuk menunjukkan kuil angkasa kosong yang tidak memiliki peta penyegelan surgawi lagi sehingga akan sulit untuk berurusan dengan senjata yang tiada banding dari kuil suci. Ketika para pembudidaya yang kuat dari kuil keberuntungan terbang menuju kuil ruang kosong, para pembudidaya yang kuat dari kuil api sudah berada di kota Dayu. Qiong Fan adalah penggarap kuat kuil api yang tidak muncul selama bertahun-tahun. Dia telah memiliki kehidupan yang biasa untuk waktu yang sangat lama, tetapi dia tidak menjadi kurang kuat atau tajam. Ketika dia mendarat di tanah, energi yang menindas memenuhi ruang di sekitarnya. Banyak orang merasa tertekan, mereka tidak tahu mengapa, tetapi mereka merasa ingin berlutut dan menyembahnya. Dia adalah orang suci yang tiada taranya, dia telah melampaui keduniawian. Dia sudah berada di antara para pembudidaya terkuat di benua 9 awan. Pada tingkat kultivasinya, hanya dewa yang lebih kuat. Orang suci tingkat tinggi suka mengatakan, mudah untuk menjadi orang suci tingkat tinggi, tetapi sulit untuk menjadi orang suci yang tiada taranya. Tentu saja, hanya mereka yang mengatakan itu, karena menjadi orang suci tingkat tinggi sangat sulit. Orang suci tingkat rendah marah ketika mereka mendengar itu, tetapi begitu mereka menjadi orang suci tingkat tinggi, mereka mengerti. Ada banyak orang suci tingkat tinggi di benua 9 awan, tetapi pastinya tidak ada banyak orang suci yang tak tertandingi. Qiong Fan bangkit di udara, tampak seperti dewa. Banyak orang merasakan kesadaran saleh yang menakutkan memeriksa mereka. Siapa yang berani memeriksa mereka dengan kesadaran saleh mereka tanpa keraguan sedikitpun? Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Banyak orang mengangkat kepala dan memandang Qiong Fan, mendesah pada kekuatannya. Mengapa kultivator yang kuat di kota Dayu? Mengapa kuil memutuskan untuk menggunakan peta penyegelan surgawi? Apa yang mereka cari? Dia memindahkan kesadarannya yang saleh dengan sangat cepat, tapi Dayu City sangat besar. Bahkan jika dia cepat, dia tidak bisa memeriksa seluruh kota secepat itu. Aku menemukan beberapa orang dari kuil peruntungan, mengirim beberapa orang, kata Qiong Fan dengan acuh tak acuh. Kemudian, beberapa gambar muncul di langit, gambar-gambar itu adalah gambar tempat di mana Saint King Ye berada. Orang-orang mereka masih mengejar orang-orang dari kuil peruntungan, tetapi Qiong Fan tidak peduli tentang itu, dia mencari Lin Feng. Langit menjadi merah, dan suhu di kota Dayu menjadi panas terik. Banyak orang berhenti memandangi langit dan menundukkan kepala. Mereka merasa tidak nyaman, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Di mana dia? Kata Qiong Fan dengan marah. Seseorang datang kepadanya dan berkata, Tuan, apakah kamu memeriksa seluruh kota? Ya, termasuk gunung, sungai, dan gurun. Dia tidak di sini. Aku tidak dapat menemukan Qi-nya. Kesadaran saleh aku hanya berhenti di satu tempat, kata Qiong Fan. Orang itu tampak khawatir, dia tahu tempat apa itu. Itu adalah tempat di mana ada seorang kultivator tertinggi, dan mereka tidak tahu dari mana asalnya. Satu-satunya alasan mengapa seorang kultivator tertinggi datang ke kota Dayu adalah untuk menginvasinya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya orang suci tingkat tinggi. Dunia berada dalam keadaan kacau, mereka tidak ingin menyinggung kultivator yang sangat kuat. Terima kasih sudah subscribe Penatua.